gitu ya, nggak apa-apa ya. Ikut aja, ajak lagi ya. Nanti saya akan sesi tanya jawab di akhir sesi. Nggak ada di baiknya saya. Nah, dengan adanya teman saya yang teman kakak saya yang ada di Kota Dumai menyarankan pergaulan. Ya, jadi Bapak Ibu, kami mau mengajak Bapak Ibu semua di malam hari ini yang sudah tergabung di komunitas Ayo Pro, kita sama-sama ya Bapak Ibu untuk ikut membangun Indonesia sehat. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita ya. Menjadi bagian dari 100.000 keluarga Indonesia yang sehat fisik, mental maupun finansial. Jadi yuk ambil bagian dalam gerakan menuju Indonesia sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari satu orang Bapak Ibu dalam keluarga kecil Anda, dimulai dari Anda kami harapkan Bapak Ibu bisa mengajak seluruh keluarga dan nanti Anda bisa mengajak keluarga-keluarga lainnya ya. Yes, justru harus ikut belajar ulang ya. Nah, saya mau sedikit saja biar Bapak Ibu bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Sebenarnya program Ayo Pro ini apa sih gitu ya? Ini adalah sebuah program yang akan membantu tubuh Bapak Ibu semua mengaktifasi nanti berpisah ya, yaitu yang pertama adalah kita memang menggunakan smart device-nya microcurrent yang Bapak Ibu sudah punya. Yang kedua adalah ini termasuk juga pondasi penting yaitu pola makannya ya yang sehat dan nikmat ya. Jadi nggak boleh sampai Bapak Ibu merasa tersiksa, itu menjadi prinsip panduan wajib ya. Jadi di sini adalah kita akan belajar pola makan seperti apa yang akan Bapak Ibu. Oh, suara saya putus-putus. Suara saya putus-putus kah? Aman ya? Oke. Ya, harapan kami adalah Bapak Ibu dengan belajar di komunitas ini adalah panduan makan yang bukan makan diet, bukan ya. Jadi ini adalah Ayo Pro Lifestyle ya. Kita akan belajar yang namanya Ayo Pro Lifestyle. Yuk semuanya ketik Ayo Pro Lifestyle. Harapan saya adalah Bapak Ibu bisa menerapkan atau menjadikan pola makan ini sebagai pola hidup sehat Bapak Ibu seterusnya gitu ya. Jadi bukan karena hanya selama program, selama kami dampingi, walaupun kami akan terus mendampingi Bapak Ibu mau sampai kapanpun, karena kita bentuknya komunitas ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu jangan sungkan ya untuk terus berada di komunitas kami untuk tanya jawab, berdiskusi, berkonsultasi ya, hingga Bapak Ibu bisa mencapai goal sehat Bapak Ibu semua, yang tentunya bisa jadi goal sehat tiap orang itu berbeda-beda, tetapi harapannya adalah kita mau membangun kesehatan kita untuk jangka panjang. Jadi harapannya kami akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk seterusnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar 1 bulan program, 2 bulan program. Jadi keep in touch dengan para mentor Anda, para coach Anda ya, atau bersama kami para coach di komunitas ini ya. Nah, yang ketiga adalah olahraga sederhana. Bagaimana kita menjadikan olahraga itu yang sesederhana mungkin menjadi lifestyle kita. Lifestyle kita seperti kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh olahraga ya. Ini yang kami harapkan membuat Bapak Ibu punya mindset bahwa olahraga itu adalah kebutuhan, bukan keharusan, bukan karena kami mengharuskan ya, tetapi kita bersama-sama dengan program ini akan melatih mindset Bapak Ibu bersama dengan semua komunitas bahwa ini adalah kebutuhan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan merasa ini keharusan. Yes, Ayo Pro Lifestyle ya. Dan gosok perutnya itu dirutinkan ya, seperti kebutuhan kita. Misalnya kita selama ini butuhnya tuh dipijat-pijat gitu ya, kadang kalau buat relaksasi dipijat. Nah ini lebih dalam lagi, kita butuh gosok Ayo Pro kita itu bukan cuma sekedar kerasa enak ya di tubuh kita, tetapi ini untuk dibutuhkan oleh limfatik kita. Jadi Ayo Pro, gosok Ayo Pro adalah juga kebutuhan ya, dibutuhkan oleh limfatik kita ya. Jadi kita melatih mindset kita ya. Kita kemarin belajar mengenai 5P dan 4C bahwa program ini keberlanjutan ya Bapak Ibu, bukan hanya pola makan sehat, bukan hanya pola makannya dulu yang kita benahin, adalah mindsetnya dulu.
kemudian pola makannya, pola istirahatnya, pola olahraganya, pola limfatiknya dengan bantuan dari device, dan juga olahraga termasuk adalah kebutuhan. Kebutuhan dari apa? Kebutuhan dari pembuluh darah kita, kebutuhan dari jantung kita, kebutuhan dari otot-otot kita, dan termasuk kebutuhan dari limfatik kita, ya. Jadi kita penuhi ya apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kadang-kadang kita cuma penuhin apa yang rasa di mulut, tapi kita mencoba memenuhi semua dari kebutuhan dari tubuh kita, ya. Nah, kita belajar bahwa ada sistem-sistem besar yang perlu kita jaga untuk kita bisa punya kesehatan yang optimal, yaitu sistem pembuluh darah, sistem limfatik, dan sistem muskuloskeletal, ya. Di mana sistem pembuluh darah ini menjadi vital. Jadi Bapak Ibu, kita wajib olahraga, ya, bukan sekedar untuk kurus, tapi olahraga adalah kebutuhan tubuh kita untuk sehat, ya. Termasuk limfatik juga, ya, detoksifikasi dibutuhkan sama sistem limfatik kita, Bapak Ibu, untuk dia bisa bekerja dengan baik, punya fungsi untuk mendetoks tubuh, maka kita harus punya sistem limfatik yang baik. Kalau limfatik kita baik, maka fungsi detoks tubuh kita juga berjalan dengan baik, penyerapan lemak dengan baik, ya. Jadi ini menjadi dasar kalau pertanyaan Bapak Ibu, kalau saya sudah tercapai programnya, dietnya sudah tercapai targetnya, gitu ya. Saya apakah harus terus gosok? Maka Bapak Ibu pasti akan bisa jawab kalau saya sudah jelaskan yang tadi. Masih perlu tetap dijalankan Ayo Pro Lifestyle nggak kalau beratnya sudah tercapai? Coba saya tanya. Masih perlu dilakukan Ayo Pro Lifestyle nggak? Masih terus, betul, karena it's a lifestyle, ya. Betul, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, bentuk tren masa kini itu adalah tubuh yang sehat. Kita jadikan tubuh sehat itu menjadi tren, gitu ya. Bukan karena sekedar ikut-ikutan, ya, tapi juga kebutuhan, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, sehat adalah it's a new you. Betul, lanjut terus pakainya. Sip. Wah, udah keren nih kalau kayak gini, ya. Kalau udah punya mindsetnya kayak gini, Bapak Ibu, insya Allah kita siap ikut membangun Indonesia sehat, ya. Oke. Nah, kenapa kita juga perlu untuk membangun sistem muskuloskeletal, Bapak Ibu? Karena kita bertambah umur, biasanya masa otot kita menurun. Ya, masa otot menurun ini kita kenal dengan istilah sarkopenia, ya. Jadi kita perlu nabung otot dari sekarang. Jadi buat Bapak Ibu, mulai latih fisik kita. Yang belum terbiasa olahraga, start dengan olahraga yang paling simpel, ya. Bukan yang kata orang yang paling bagus ini, enggak. Pokoknya start dengan yang paling simpel yang Anda bisa. Yang penting kita naik terus, ya, upgrade terus, 1%, 1%, 1%, itu goal kita. Goal kita bukan cepet-cepetan program, ya. Jadi buat Bapak Ibu, saya mau ajak mindsetnya adalah kenapa orang-orang semua sudah tercapai programnya? Yes, ada Bu Teresia, nanti saya akan ada sesi Q&A, ya. Kenapa orang-orang udah tercapai programnya, kok saya nggak sampai-sampai, gitu ya? Kok saya belum 3 minggu kok belum juga turun? Nah, ingat ya Bapak Ibu, kita nggak lomba-lombaan dengan orang lain. Jadi harapan kami semasa program Bapak Ibu lebih mengenal diri Anda, ya. Yang terbaik itu dan yang paling bisa mengenal tubuh kita adalah diri kita sendiri, ya. Jadi apa dong fungsi coach? Fungsi kami di sini adalah membantu mendampingi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa punya tempat untuk konsultasi, bisa punya lingkungan komunitas yang bisa mensupport dan mengingatkan Bapak Ibu bahwa goal sehat ini harus terus Bapak Ibu capai. Nggak peduli berapa lama pun itu, ya. Mau itu dicapainya ada yang 3 minggu udah tercapai, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, it's okay Bapak Ibu. Yang penting kita berfokus dengan goal sehat dan kami siap mendampingi Bapak Ibu semua, ya. Nah, kita belajar limfatik ini, ya. Kalau sirkulasi darah mungkin sebagian besar kita tahu, ya, bagaimana cara kita menjaganya, ya. Saya sudah sering ulang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kontrol, ya, tekanan darah Anda, apa yang perlu kita kontrol secara rutin adalah lingkar pinggang kita. Itu paling basic. Kemudian apalagi berat badan. Tapi berat badan kadang-kadang nggak semua orang punya timbangan, ya. Lalu kalau Bapak Ibu punya kesempatannya secara berkala
kontrol tekanan darah Anda, ya, untuk Anda bisa tahu kesehatan sirkulasi Anda. Dan perlu lakukan juga rutin berkala cek laboratorium Anda, ya, per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun sekali untuk medical check up, ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu bangun habitnya, ya. Kita perlu cek-cek kesehatan kita. Nah, kemudian kita belajar mengenai ada 3 hal yang perlu kita jaga: kesehatan sel, kesehatan pembuluh darah, ya, sirkulasi darah dan limfatik. Kemudian kesehatan sel, gimana cara kita belajar kesehatan sel, nanti saya akan ada nanti di bagian akhir, ya. Lalu kesehatan metabolisme. Nah, kesehatan metabolisme dengan mengukur pemeriksaan laboratorium seperti yang Bapak Ibu bisa rutin periksa untuk kita mengecek, ya, parameter sindroma metabolik kita. Jangan sampai kita kelolosan. Jadi periksalah gula darah, ya, secara berkala, profil lipid Anda secara berkala, tekanan darah Anda juga secara berkala, ya, untuk kita bisa deteksi lebih dini. Nah, dalam hal limfatik ini sehubungan dengan program Ayo Pro yang memang device-nya sangat berkaitan erat dengan limfatik, karena salah satu fungsi limfatik itu Bapak Ibu selain untuk menjaga sirkulasi cairan kita yang baik, kemudian menjaga sistem imun kita, tetapi juga sekaligus sistem limfatik ini dia menjadi tempat untuk metabolisme lemak dan kolesterol. Makanya kenapa kita perlu jaga kesehatan limfatik kita yang baik. Yang kalau kita bertambah umur, biasanya saluran limfatik ini cenderung lebih sering mampetnya gitu, ya. Apalagi kalau sudah bertambah kelebihan berat badan, bertambah atau kelebihan dari lingkar pinggang. Ada kelebihan lemak-lemak di area-area tubuh kita, maka biasanya aliran limfatik ini Bapak Ibu bisa tertekan atau tertahan, ya, sehingga dia menjadi mampet, ya. Nah, bahayanya tadi karena dia punya fungsi seperti ini untuk penjaga cairan tubuh, kemudian untuk respon imun juga, ya, Bapak Ibu, imunitas tubuh, untuk menyerap lemak dan kolesterol, untuk detox, ya, dan untuk clearance atau pembersihan sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi ini sehubungan dengan lemak yang bertumpuk terutama di daerah perut atau lemak visceral, ya. Jadi kita bantu lancarkan. Tapi memang nggak mudah Bapak Ibu, apalagi kalau kita sudah kelebihan lingkar pinggangnya cukup banyak, ya. Rutin sit up itu nggak mudah Bapak Ibu, ya. Saya sendiri termasuk punya tantangan sendiri nih dengan yang namanya sit up, karena posisi tulang ekor itu agak tulang ekornya bengkok karena saya pernah jatuh, ya. Jadi nggak mudah untuk bisa rutin sit up Bapak Ibu, ya. Nah, sit up itu bisa membantu melancarkan atau membuat rangsang di otot perut kita sehingga limfatiknya bisa lebih lancar, karena limfatik itu dia untuk kalau pembuluh darah, sirkulasi darah itu dia sekali pompa mengalir karena dari pompa jantung. Tapi kalau limfatik dia karena kontraksi otot. Jadi kalau ototnya jarang dilatih, biasanya cenderung tendensi limfatiknya alirannya lebih melambat, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat kita kelebihan lemak tadi Bapak Ibu, dia akan menekan dan akhirnya fungsi-fungsi limfatik kita terganggu, dan disitulah kita kalau mau turun berat badan, kalau mau turun lingkar pinggang seperti yang disarankan oleh hampir semua dokter, kayaknya bukan hampir semua, pasti semua dokter, ya Bapak Ibu, ya, sehubungan dengan berbagai kondisi tubuh kita yang karena menua, karena parameter metabolik kita sudah mulai ada meningkat, entah kolesterolnya meningkat, asam urat meningkat, gula darah meningkat, tekanan darah meningkat, ya, maka pasti dokter akan suruh untuk kita turun berat badan. Tapi bukannya kita nggak mau, tapi kadang-kadang itu nggak mudah. Nah, karena ternyata ada sirkulasi limfatik ini yang mampet tadi Bapak Ibu. Nah, harapan kita dengan kita benahi pola makan kita, pola istirahat juga penting sekali, lalu pola olahraga yang ringan tapi rutin, kemudian kita jangan lupa kelola stres, manajemen stres perlu dikelola Bapak Ibu, ya. Kita belajar bagaimana stres yang tinggi itu bisa juga menghambat progres dari program turun berat badan Anda, ya. Dan dengan bantuan daripada program Ayo Pro, terutama nanti di alatnya,
alatnya ini kita ada serum, yang serumnya mudah-mudahan bisa bantu kita relaksasi, ya. Makanya kenapa gosok itu menjadi rutin, ya. Alat kita menggandeng menggunakan teknologi yang unik sekali. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, ada sebuah teknologi yang dibuat kecil sehingga kita bisa pakai alat ini kemana-mana, ya. Dan ini tuh enak banget. Kenapa? Karena Anda bisa kerjakan mau sambil tiduran nonton TV, sambil istirahat, ngobrol ya dengan pasangan sebelum tidur, gosok itu dijadikan habit ya. Dan bayangin kalau kita harus pergi ke tempat klinik atau ke tempat fisioterapi untuk dapat treatment ini, tentunya akan menghalangi menjadi kendala atau tantangan tersendiri buat kita yang sibuk, betul nggak? Belum biayanya. Jadi kita bersyukur ya, salah satu kesyukuran kita, betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah punya program Ayo Pro, dan saya juga senang sekali Bapak Ibu mengambil keputusan ambil program ini ya. Manfaat dari program ini dia multifungsi, multi target, bukan hanya untuk kulit dan lemak subkutannya saja, dia juga bisa bantu untuk melancarkan aliran limfatik dan sirkulasi darah, dan dia juga bisa untuk membantu merelaksasi dan mengatasi nyeri di jaringan otot dan fasia. Jadi kalau Bapak Ibu alatnya punya tapi Anda nggak paham ini untuk apa, ya, Anda nggak paham betapa berharganya Anda punya alat ini, nanti Bapak Ibu jadinya nggak pakai. Dia akan pertama, dia langsung mengenali berapa arus yang baiknya dikeluarkan. Jadi dia akan keluarkan dari perlahan, dari yang kecil sampai di rentang yang itu menjadi aliran yang efektif. Nah, ya. Jadi kebanyakan di luar sana mikrocurrent itu kita perlu atur. Saya punya teman ya, namanya dia Bang David Strum ya, memang sentrum listrik ya, karena dia punya keahlian ya, jadi dia pernah belajar menjadi salah satu bante ya, kalau di pemuka agama Buddha itu bante ya, betul ya. Nah, beliau tuh cerita, Dokter Yulia, saya itu udah mempelajari mengenai terapi dengan sentrum listrik ini selama 15 tahun. Tapi itu nggak bisa diduplikasi, nggak bisa diajarkan. Kenapa? Karena feeling. Tiap orang itu punya arus listrik yang berbeda-beda. Jadi kalau saya kasih di orang A ini sentrumnya segini, saya pindah ke orang lain yang B, belum tentu sentrum segitu tuh efektif untuk dia. Gitu ya. Kadang ketika saya kasih sentrum di situ, dia nggak ada kerasa apa-apa. Terus kalau saya naikin, tiba-tiba dia ngejerit kesakitan gitu, karena ternyata itu ketinggian buat dia. Nah, itu saya harus punya latihan berpuluhan tahun untuk punya skill bisa memperkirakan ini kira-kira di berapa. Nah, karena tadi Bapak Ibu, tubuh tiap orang itu unik sekali ya. Kita punya rentangnya itu bervariasi gitu ternyata ya. Jadi, nah ini unik sekali karena dia sifatnya adaptif mikrocurrent. Begitu ditempel, dia auto adjust. Jadi kalau Bapak Ibu pertama kali pakai, ya jangan lupa Bapak Ibu nanti alatnya cas dulu minimum 8-10 jam, ya. Yang baru datang cas dulu 8-10 jam. Nanti saya akan ajarkan gimana cara teknik ngecasnya ya. Jadi ini saya cerita dulu cara kerjanya. Dia akan begitu ditempel, dia langsung keluarkan berapa arusnya. Dia mulai dari yang kecil, dia auto adaptif. Jadi pertama kali Bapak Ibu kerjakan, caranya adalah tempel dulu, jangan langsung digerakkan. Setelah itu baru gerakan secara perlahan. Ya, dan dia punya permukaan yang unik. Ini ya Bapak Ibu. Nah, permukaannya unik ya, bergelombang seperti ini. Nah, ini memang menyesuaikan dengan katup limfatik kita, karena limfatik itu punya katup. Dan dia katupnya itu searah, ya. Jadi memang bentuk seperti ini sangat sesuai dengan memudahkan untuk melancarkan aliran limfatik kita. Jadi unik sekali ya Bapak Ibu ya. Iya, ini juga kita sedang daftarkan hak paten. Jadi teknologi kita ini Bapak Ibu ini didaftarkan hak paten ya sama partner perusahaan kita, didaftarkan hak paten di mana di Amerika. Jadi ini bukan teknologi yang ecek-ecek ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau saya bilangnya kita yang bersyukur karena
dengan teknologi yang dipatenkan seperti ini dengan harga dibanding 5 jutaan itu sebenarnya murah pakai banget loh Bapak Ibu. Iya, kita pakai alat ini seumur hidup ya, kebayang ya. Iya, jadi ini murah pakai banget. Nah, kemudian ini kita akan gandeng dengan gel dan serum ya. Jadi Bapak Ibu selama penggunaannya akan ada gel dan serum. Ada yang belum datang gel dan serumnya? Kalau Bapak Ibu belum datang gel dan serumnya, tolong dicek nanti di invoice, di kwitansi penerimaan barang. Pengiriman barang semuanya ada kwitansinya, 1 lembar putih gitu. Bapak Ibu baca, kalau ada yang nggak lengkap, dia ada tulisannya IOU atau IOU bacanya. Berarti kemungkinan stoknya lagi habis, jadi perusahaan nanti akan mengirimkan menyusul. Yang penting Bapak Ibu invoice-nya simpan aja dulu ya, tunggu aja. Begitu ada yang kurang lengkap nanti dia akan disusulkan ya. Nah, kita selain tadi teknologi arus listriknya itu Bapak Ibu emang unik sekali, dia menyesuaikan betul ergonomik Pak Dr. Muhammad Jumat ya. Jadi bukan hanya dia mengeluarkan arus listrik yang adaptif menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, tetapi bentuknya pun itu bukan hanya ergonomis, tetapi dia sangat-sangat punya tujuan. Bentuknya itu bukan hanya membuat nyaman kita yang cara menggosoknya, tetapi dia memang punya tujuan. Bentuknya itu memudahkan aliran sirkulasi limfatik kita terbuka. Ya, jadi kombinasi antara arus listrik, kemudian permukaannya yang bergelombang ini melancarkan limfatik, dan ditambah kandungan gel dan serumnya. Kita belajar sekarang yang gel. Gel ini punya manfaat untuk apa? Untuk relaksasi, recovery otot, sirkulasi limfatik yang sehat. Ya, dan kandungannya Lotus corniculatus ini adalah sudah teruji klinis menstimulasi adiponektin, meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, keren ya. Sel lemak kita Bapak Ibu menghasilkan salah satunya sitokin yang sifatnya antiinflamasi. Ada ya, sel lemak perut kita itu yang menghasilkan sitokin antiinflamasi. Salah satunya adalah adiponektin. Tapi ketika lemak kita bertambah, yang meningkat sitokin proinflamasinya. Yang sifatnya antiinflamasi seperti adiponektin dia malah menurun. Nah, makanya dengan bantuan gel dia punya manfaat, dia akan meningkatkan adiponektin ini, meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme lemaknya menjadi lebih baik ya. Jadi ini makanya kenapa kalau kita bertambah umur, Anda sudah tercapai berat badan Anda pun dengan baik dan ideal, saran saya tetap secara rutin lakukan berkala detox limfatik Anda ya. Lalu apalagi dalam gel ini ada manfaat ashwagandha ekstrak. Kok nggak ada di layarnya? Ada ya Bapak Ibu? Iya, ada. Mungkin Pak Nur Sidik geser ke kiri. Kalau geser ke kanan ngeliatin kamera-kameranya peserta, nah itu berarti yang lihat lagi di layar. Ke kiri yang ada materi slide ya. Nah, kemudian ashwagandha ekstrak ya Bapak Ibu. Kalau ashwagandha ekstrak dia punya manfaat. Untuk apa? Dia untuk relaksasi, untuk bantu deep sleep. Dia juga bisa dari gel ini mengeluarkan hormon ya, hormon endorfin atau hormon bahagia. Nah, jadi kita ini bisa bantu kita relaksasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu rutin, meskipun kita punya tiap hari banyak kerjaan, selagi ada tantangan hidup, lagi ada tantangan problem, ya Bapak Ibu, harapan kita adalah dengan bantu kelola stres secara pikiran, kita bantu relaksasi juga, ya. Kenapa orang memanfaatkan terapi pijat gitu ya? Di terapi pijat itu biar dapat efek relaksasi. Hormon bahagianya keluar. Kalau hormon bahagia keluar, itu biasanya bisa membantu untuk level stresnya bisa agak diturunkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa dapatkan juga efek itu tanpa harus pergi gitu ya ke tempat pijat terapi. Kita tinggal gosok aja, ada manfaat, dia mengeluarkan hormon endorfinnya ya. Ada penelitiannya karena waktu itu kebetulan Prof. Jo Cheng, head scientist-nya dari partner perusahaan ini datang ke Indonesia, dia mengundang para leader-leader dan sebagian leader-leader yang ada di Indonesia ya, dan saya dan beberapa tim-tim dokter diundang, dan di situ dia menunjukkan
hasil penelitian uji klinisnya, wow, ini memang membuat kita terkagum-kagum ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur sekali, dan gel ini pun juga sedang dalam proses untuk didaftarkan hak paten Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya alatnya tapi juga gelnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat manfaat kesehatan untuk detox, untuk nyeri, manajemen nyeri ya, berarti pakainya lebih banyak kandungan gelnya ya. Nah, serum punya manfaat untuk apa? Dia untuk mengatasi selulit, menyamarkan stretch mark, meningkatkan kecerahan kulit, memberikan hidrasi kulit sehingga membuat kulit lebih halus, kencang dan sehat ya. Jadi dia memang punya efek kalau kita ada kelebihan lingkar pinggang melebar, biasanya perut ikut kulitnya perut ikut kendor ya. Nah, dengan si serum ini dia bisa bantu mengencangkan kulit. Jadi kita satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Nggak cuma dapat manfaat sehat tapi kulitnya juga kenceng. Biasanya nih kalau ibu-ibu yang mungkin biasanya rutin terapi selain pijat itu bisa minta dilulur gitu ya, biar apa? Biar kulitnya bersih, kenceng. Nah, kita unik sekali Bapak Ibu gunakan kombinasi gel dan serum sekaligus, dan ini juga yang menjadi saran pemakaian. Meskipun Bapak Ibu mau harapannya untuk misalnya saya cuma butuh untuk menurunkan lingkar pinggang, nggak perlulah ngencengin kulit. Tetap cara pakainya gunakan bersama dengan serum. Kenapa? Karena kalau gel saja itu nanti cepat kering. Nanti Bapak Ibu lebih boros gelnya. Sebentar gelnya kering, Bapak Ibu tambahkan lagi. Nah, jadi perbandingannya seperti apa? Ya, 4:1 atau 3:1. 3 gel dan 1 serum. Ya, silakan dicatat 3:1 atau 4:1. Tapi kalau Bapak Ibu memang, dok saya memang mau fokus ini ada stretch mark-nya agak banyak dan saya mau punya target stretch mark-nya juga dikencengin, maka perbandingan jadi 1:1. Kita harus mulai. Jadi meskipun buat kesehatan saja, tetap tambahkan serum untuk membantu biar kulitnya nggak mudah kering. Karena alat ini kalau nanti dia kurang basah, ya, dia akan jadinya bunyi tung 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 gitu ya, jadi kayak es tung tung. Itu sebenarnya karena sinyalnya jadi nggak stabil, ya. Ya, belum nyampe sana Ibu Adonia, ya. Kalau unboxing begitu sampai, tanya ke coach leadernya, nanti akan dikirim link cara ngecas, cara ngeset ya, itu semuanya ada di sana. Yang malam hari ini adalah panduannya, panduan secara menyeluruh untuk arahan program ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ajarkan Bapak Ibu untuk ngecasnya. Perhatikan ya. Nih. Jadi untuk kepalanya boleh pakai yang mana aja ya, HP gitu ya. Terus cas, memang ininya nggak dapat, kita cuma dapat ininya aja ya. Dicas seperti ini. Aurora pet itu apa? Kita harus tahu ilmu tentang aurora itu seperti apa. Karena kita bisa saya lagi mau naruh pintu ini nggak pecas seperti. Terus ya hadiri pertemuan. Oke. Seperti Nah, apa? Bapak Ibu jangan sampai kebalik. Kita dari Zoom, ayo masuk. Ya, berapa watt kebutuhannya? Nggak masalah sih pakai yang mana aja, tapi kalau yang fast charging juga boleh. Harus Ya, kan? yang buat HP aja juga boleh ya. Karena nanti dia akan ada kontrol arusnya dari sini yang akan masuk ke alat ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, ini suka kebalik nih. Kelihatan nggak? Ini yang ada seperti 4 abu-abu kecil ini bagian bawah. Jadi begini nanti. Nah, casnya begini ya, jadi bukan begini. Banyak banget yang bilang nggak kecas. Dikirim mesinnya gara-gara dibilangnya alatnya rusak. Padahal cara ngecasnya kebalik. Kalau begini yang nggak akan nyala gitu, karena dipikir ini 4, terus panelnya ada di sini. Padahal ini adalah kakinya. Nih ya, kalau kayak gini, oh ya nggak akan nyala ya Bapak Ibu. Nah,
atau membuat kenduri Kita cara ngecasnya ini seperti ini. dari Nah. orang terdekat Lalu biasanya nanti, tahu. nah tuh, Karena lampunya nyala. Kelihatan nggak? Mana ya lampu saya kok nggak nyala? Nah tuh. Kelihatan ya Bapak Ibu, hijau. Nah itu tandanya nyala. Nah ini kedap-kedip. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke ya, nah ini kedap-kedip. Ini biarkan semalaman. Oke, 8 sampai 10 jam. Nah, ada yang pakai patokan, dok, ini udah nggak kedap-kedip lagi, ya. Pengalaman saya, biasanya kalaupun nggak kedap-kedip lagi, tetap masih kurang full. Jadi nggak apa-apa, fullin aja semalaman. Setelah di-fullkan semalaman, Bapak Ibu biasanya ini bisa tahan sampai 3-4 minggu. Kecuali kalau pakainya satu keluarga full, ya mungkin 2 minggu sudah habis dicas lagi. Nah, cas lagi yang kedua, dan seterusnya, ya kalau saya sampai habis, dia biasanya pas kita pengerjaan udah mau habis itu dia jadi oranye. Ini pas kita kerjakan, kalau dipencet, ya caranya ya. Nah, ada 5 ya. Nah, ini tuh begitu dia sudah mulai ada baterainya udah mau habis, di atas yang titik ini biasanya jadi ada oranyenya. Itu udah mau, berarti udah mau habis. Nah, Bapak Ibu cas aja tapi casnya semalaman lagi gitu ya. Kalau saya seperti itu, cas lagi 8 sampai 10 jam. Ditinggal aja semalaman. Besoknya bisa full lagi sampai 3 minggu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada 5 titik, artinya 5 menit. Ya, kalau Bapak Ibu nyetel ternyata dia, dok kok saya cuma 2, Bapak Ibu tinggal pencet aja lagi. Jangan jadikan pikiran kita sebagai pemutus. Ya, dia bisa diatur. Ya, ini udah keburu pencet. Berbagi dengan tulus supaya dia sehat. Kalau mau matikan dipencet aja, tahan agak lama. Kalau dia Nah, dok buat balikin lagi jadi 5 gimana? Kalau nyala 4 aja, tinggal dipencet aja. Oke, 1. Oh, dia dananya kurang. Next kita bisa follow up lagi karena dia melihat kita. Nah, ini kalau misalnya ini di reset lagi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada caranya. Konsisten, maka saat dia kembali lagi sama kita. Nah, terus setelah kita berbagi, ada yang beli, ada yang ya, nanti dikirim aja ke grup ya Bapak Ibu. Ya, nanti akan dikirim ke grup akan lebih jelas. Oke, biar kita bisa materinya masih panjang Bapak Ibu ya. Oke. Pokoknya yang panduan manual-manual nanti di semua ada videonya. Oke. Saya kasih patokan-patokan aja sama reminder. Nanti yang lebih jelas ada videonya akan dikirimkan ke grup. Posisi recharge. Ya ini ya Bapak Ibu nih. Oh, nih. Ini yang ada 4 ininya, ini alas. Jangan kebalik. Jadi bentuknya gini. Oh, gini cara ngecasnya. Bukan gini. Ya, banyak yang kayak gini itu. Pak Nur Sidik awalnya gini. Ya, iya, harus gini ya. Alatnya nggak boleh untuk wajah karena serumnya kita itu adalah serum untuk body ya. Jadi krim-krim dan serum untuk body tidak diperuntukkan untuk wajah. Ya, yang nyalanya 4 saja tinggal dipencatin aja. Oke. Nyala utuh kok. Cuman ketika nomor 5 kan dia kedap-kedip karena itu lagi mau jalan menit ke-5 maksudnya ya. Serum muka tetapi alat ini tidak dilakukan uji untuk wajah, Ibu Justina. Iya, kita punya alat yang khusus untuk wajah. Ya, Ibu Justina, kalau kepengen belajar yang buat wajah nanti minta diundang sama coach leader Anda. Saya mengadakan training khusus untuk perawatan yang wajah. Yang kepengen merawat wajahnya, ada yang di sini tertarik? Yang tertarik boleh ketik angka 1. Yang pengen tertarik untuk perawatan wajah, nah nanti tanya ke pengundang ya, kapan ada Dokter Yulia bikin training untuk
perawatan wajah. Nah, ikut kelas perawatan wajah. Ya, betul. Pakai galvanik ya. Jadi kita disesuaikan ya Bapak Ibu, sesuaikan dan gunakan pada tempatnya biar nggak bermasalah. Nah, ya, yang tertarik silakan tanya ke pengundang. Oke? Oke, saya lanjut ya. Oke, gel dulu apa serum dulu di aplikasi di perutnya? Mau gel atau serum dulu nggak masalah. Yang penting perbandingannya aja Pak Irham. Komposisinya untuk kita yang detox limfatik gunakan lebih banyak gel. Jadi gel banding serumnya 3:1. Tapi kalau misalnya sekaligus pengen ngencengin kulitnya di daerah perut agak banyak gelambirnya, boleh komposisinya jadi 1:1 boleh. Gitu. Tapi kalau dok saya cuma membuat detox limfatiknya aja, nggak pengen ngencengin kulit, nggak usah, nggak apa-apa ya. Meskipun Bapak Ibu bilangnya nggak butuh, tetap tambahkan serum. Biar apa? Biar nggak mudah kering. Kalau gel saja cepat kering. 3:1 atau 4:1. Oke? Sebenarnya dia untuk sinusitis itu terapinya nggak full ya, jadi bukan rutin. Ya, bukan rutin. Betul. Karena arusnya cukup besar dan itu sudah agak menyumbat. Jadi cuma digunakan ketika saat itu saja, bukan untuk rutin detox limfatik kayak kita detox limfatik rutin untuk punggung gitu enggak ya. Keloid bisa. Serumnya 1, gelnya 4, betul. 1:4 atau 1:3 kalau serumnya duluan. Kalau gelnya yang duluan, yang ditaruh gelnya duluan, berarti gelnya yang 4:1 atau 3:1. Betul. Yang kelima kedap-kedip karena lagi mulai jalan maksudnya Ibu Teresia itu ya. Keloid bisa terbantukan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tetap rutin lakukan program Ayo Pro karena manfaatnya dia bisa membantu meningkatkan metabolisme lemak kita. Yang seiring umur biasanya memang cenderung aliran limfatik kita itu lebih sering mampetnya gitu ya, karena ya namanya aja udah umur ya Bapak Ibu, kayak mesin mobil yang kalau masih muda efisiensinya itu tinggi, dia menghasilkan buangan sisanya sedikit. Tapi kalau mobil udah tua efisiensinya berkurang, lebih banyak zat yang terbuangnya, nggak efisien lagi, lebih banyak zat terbuangnya ketimbang yang dipakai. Sama dengan tubuh kita Bapak Ibu, apapun yang pada akhirnya masuk sama tubuh, efisiensi tubuh udah berkurang, lebih banyak jadi sampahnya gitu ya ketimbang yang kepakainya gitu. Makanya kenapa kita perlu tetap melancarkan limfatik kita bahkan untuk orang-orang yang berat badan normal sekalipun. Nggak harus tiap hari kalau sudah berat badan tercapai, tapi lakukan rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Mudah kering Bu Justina, boleh-boleh saja tapi nanti mudah kering ya, sayang, lebih boros gel. Pengalaman kita seperti itu. Langsung campur aja di kulitnya Pak Ibu Sulis. Bisa nggak untuk LA? Nyeri lutut, OA atau LA? OA maksudnya ya. Varises bisa. Sehari berapa kali gosok? Untuk gosok perut, Bapak Ibu cukup lakukan sehari sekali, udah cukup kok ya. Kecuali kalau misalnya sedang ada terapi untuk nyeri, contoh lagi ada DOMS. Nyeri DOMS. Wah, nyeri DOMS itu kadang-kadang kalau lagi berat atau lagi cedera boleh sehari sampai 2 kali boleh ya. Tapi terapi itu cukup kok sehari sekali. Bapak Ibu kalau konsultasi penyakit saya di akhir sesi aja ya. Pertanyaannya yang saya jawab saya pilih yang sesuai dengan topik saat ini ya. Jadi yang mau konsultasi dengan penyakit nanti di bagian akhir biar saya bisa go through dengan materi. Kalau nggak ntar saya nggak selesai, kasihan tim Papua sampai tengah malam nanti Bapak Ibu. Betul Ibu Maria, keloid bisa sangat terbantukan sekali. Ini contohnya tuh Ibu Maria keloidnya udah menipis dan ada yang hilang, betul sekali ya. Saya juga bekas operasi kayak sesarnya itu udah hampir nggak kelihatan kayak bekas operasi, nggak kelihatan, udah cuma kayak garis halus gitu. Padahal tadinya saya ada keloid.
Mau berdiri, mau duduk boleh sebenarnya ya, tapi lebih enak itu adalah berbaring sebenarnya kalau Bapak Ibu kerjakan sendiri. Ya, berbaring sebenarnya lebih enak ya. Ya, nanti saya kasih lihat videonya ya. Mbak Ulfi boleh bantu saya standby-kan video di YouTube? Ya, soalnya saya biasanya nggak bisa nih setel. Mbak Ulfi boleh bantu ya. Kalau mau fokus untuk habis melahirkan banyak selulit. Oke. Kalau ngencengin perut habis melahirkan banyak selulit. Baik. Tapi kita kan mau ambil tetap manfaat kesehatan ya Ibu Diana. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, gitu. Jadi meskipun karena kenapa? Untuk melancarkan limfatiknya itu adanya di gel. Jadi tetap kalau memang juga mau selulit dengan fokus konsentrasinya 1:1. Ya, untuk saraf kejepit gosoknya bagaimana? Nanti saya di bagian teknik menggosok ya. Oh ya bisa, OA bisa. Ya, nanti pas arah menggosok saya sekalian tunjukkan. Kelas 2 SD saya rasa jangan dulu dipakaikan alat, tapi kita ajarkan dulu pola makannya. Bapak Ibu bisa ajarkan pola makan AyoPro untuk anak-anak yang gemuk. Ya, kita bantu dulu dia latih dengan pola makannya. Pagi atau siang atau malam, nggak ada masalah. Gosoknya mau pagi, siang, malam, senyamannya. Cuman biasanya kalau kebanyakan orang malam karena biar habis itu langsung tidur. Karena memang habis digosok itu mengantuk mendadak, mendadak mengantuk dan itu sepertinya serangan kantuk yang luar biasa. Nah itu. Jadi tergantung aja Bapak Ibu senggangnya kapan. Kalau ternyata Anda dari pagi siang nggak banyak kegiatan dan udah mau gosok ya gosok aja ya, nggak ada masalah. Silakan. Saran saya nggak usah dimandikan, jangan. Jadi sebenarnya semua gel dan serum kita itu leave on. Leave on itu tidak perlu dibersihkan. Kenapa? Karena dia ada kandungan H-Lock blend-nya yang punya manfaat mengencangkan kulit. Jadi justru jangan mandi, sayang ya. Kok agak lengket-lengket Dokter Yulia? Ya nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Itu bantu kita mencengin kulit ya. Ada pelembabnya. Jadi justru jangan dicuci ya, sayang. Udah gosok sering kencing kenapa? Udah gosok sering kencing. Iya betul ya. Limfatiknya itu pokoknya habis gosok kalau nggak langsung mau ke belakang pasti mau buang air kecil. Karena tadi salah satu ciri limfatik itu lancar, dia menjaga sirkulasi dengan baik. Nah, ketika kita ada bloating, bengkak-bengkak ya, atau kalau orang-orang lagi diet itu, mereka sampai bilang kandungan garamnya dikurangi gitu ya, biar nggak ada retensi cairan. Nah, kalau Bapak Ibu dengan program AyoPro ya, alat AyoPro kita itu karena memang untuk melancarkan limfatik ya, itu retensi cairan bisa sangat berkurang, termasuk bloating ya, atau ada bengkak-bengkak gitu ya, atau ada tahanan cairan, itu pasti habis itu langsung kalau nggak langsung pengen BAB, kalau nggak buang air kecil. Memang seperti itu. Ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang dari setelah gosok habis itu rasanya pengen buang air kecil atau buang air besar. Betul. Setelah alat tidak lapar. Iya betul Dokter Armen, betul. Langsung rasanya bisa lebih terkontrol nafsu makan. Ya, betul sekali. Karena itu apa namanya hormon bahagianya keluar, Dok. Hormon bahagia keluar biasanya bawaannya malah langsung happy. Kalau udah happy ya nggak ada rasa ini ya, pengen cravingnya jadi berkurang. Oke, ini untuk hasil-hasil saya sudah sering munculkan di serial program edukasi kita. Jadi, oh baik, Ibu Dava, apakah aman? Sangat aman, Ibu Dava. Iya, mohon maaf terlewatkah pertanyaannya? Mohon maaf karena ini biasanya saya sudah sering jawab ya di sesi serial edukasi maupun ketika saya sharingkan tentang manfaat program di sesi Revolusi Sehat 2. Justru memang alat kita itu sangat-sangat aman. Kontraindikasi cuma 2, alat pacu jantung, pacemaker. Ya, kalau pasang ring nggak apa-apa. Kalau pasang ring, orang yang udah pasang ring berarti dia sudah ada
pembuluh darahnya udah nggak bagus gitu ya, kualitas pembuluh darahnya sudah sangat menurun. Bisa terjadi karena apa? Karena faktor yang sebelumnya, bisa jadi karena kegemukan yang berlangsung lama ya, obesitas pemicu nomor 1 ya, penyebab dari pengerasan pembuluh darah. Yang kedua apa? Riwayat merokok ya. Jadi itu semua. Jadi program AyoPro kita justru bagus ya, karena harapannya kita menurunkan sitokin inflamasi, karena pada orang-orang yang sudah kualitas pembuluh darahnya berkurang, sudah ada aterosklerosis, dia sudah ada inflamasi seluler gitu, sudah ada proses peradangan di pembuluh darahnya. Harapannya dengan limfatik kita lancarkan, kita mengurangi ya yang namanya inflamasinya tersebut ya. Oke. Sudah dapat gel dan serum. Sudah dapat Ibu Nova? Kalau belum Ibu Nova belum sampai gel atau serumnya? Sewaktu menggosok akan keluar keringat, pori-pori kulit seperti terbuka. Oh, alatnya belum tiba. Nanti akan bareng Bu datangnya, alat sama gel dan serum ya. Oke, untuk testimoni ini sharing dari beberapa peserta dari program yang sudah berhasil ya dengan programnya. Yang ini Bu Pisia turun 16 cm 40 hari, berat badan 7 kg ya. Ini sudah ada nyeri lutut, ada hipertensi, kolesterol ya. Kualitas tidur juga membaik. Harapan kami Bapak Ibu dengan kondisi ini kita bantu sehingga Bapak Ibu juga bukan hanya turun lingkar pinggang, tapi PR metaboliknya juga membaik ya. Sekali sehari cukup ya. Oke, yuk saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam program ya, alatnya. Saat menggosok bagian perut, alat tiba-tiba stop sendiri karena sudah 5 menit. Apakah ada yang salah? Enggak salah, Ibu Sonia, karena memang satu kali siklus itu memang 5 menit. Makanya ada titik 5 itu 5 menit. Maka tinggal pencet ulang lagi saja. Automatically akan bukan stop tiba-tiba, memang timernya sudah selesai. Timernya jalan per 5 menit ya. Oke, sekarang kita belajar mulai penggunaan alat ya. Nah, buat Bapak Ibu yang punya masalah dengan nyeri ya, kita perlu pantau. Maka Anda ukur rasa nyeri Anda. Skala 1 sampai 10 Anda catat, ingat-ingat. Ya, lalu lakukan cara gosoknya dengan benar. Tekniknya nanti saya akan ajarkan. Pola makan tetap dikerjakan. Semua yang punya keluhan nyeri, nyeri lutut, nyeri pinggang, punggung, ya, maka Bapak Ibu kami tetap ajak dan harapan kami Bapak Ibu tetap lakukan pola makan sehatnya ya, karena tadi program AyoPro bukan hanya bicara tentang diet, turun berat badan, tapi AyoPro lifestyle untuk jangka panjang. Harapan kami dengan Bapak Ibu ikut program AyoPro, sehatnya tuh semua ya itu. Karena kenapa? Bapak Ibu juga perlu menghindari faktor pencetus inflamasi ya. Olahraga yang semampunya dan tetap jaga pola tidur meskipun cuma buat masalah nyeri ya. Kemudian apalagi tetap melakukan treatment yang diperlukan. Jadi obat-obatan dari dokter tetap diteruskan kalau Bapak Ibu ada hubungannya dengan beberapa kondisi sakit yang dokter kasih obat ya. Jadi jangan menghentikan terapi Anda. Jadi program AyoPro tidak menggantikan obat Bapak Ibu ya, kecuali yang obat nyeri kalau bisa dikasih resolusinya dengan AyoPro dan nyerinya berkurang, maka obat nyerinya saja yang Bapak Ibu boleh kurangi. Tapi obat-obat lain ya jangan dikurangi sendiri ya, tidak menggantikan obat yang diberikan oleh dokter Anda ya. Ini perlu Bapak Ibu catat baik-baik. Oke, ketika digosok kadang ada terasa seperti kena jarum. Nah, ada dua hal. Satu, gel dan serumnya berkurang. Oh ya, ini Mbak Asi sudah kasih bantu jawab saya. Bisa jadi gel dan serum berkurang. Dok, saya sudah cukup kok gel dan serumnya. Berarti kemungkinan di situ memang ada problem. Ada loncatan listrik. Bisa jadi entah ada sumbatan di sana, entah memang ada kekakuan otot di sana. Nah, ketika ada itu justru lakukan dengan perlahan. Lakukan terapinya. Nanti sekitar 2-3 menit sudah pasti akan berkurang.
kesentrumnya. Berarti masalahnya sudah agak dibereskan. Ya, jadi kalau ada agak mampet di situ, problem itu memang seperti ada loncatan. Kalau jelas gel dan serumnya sudah cukup. Jadi pertama, kemungkinannya gel dan serumnya kurang, tambahkan gel dan serum masih kerasa kesentrum, berarti kemungkinan di situ ada masalah, maka lakukan dengan perlahan, lebih perlahan lagi. Dengan tujuan agar apa? Agar arus listriknya memberikan kesempatan kepada arus listriknya untuk menerapi di daerah tersebut, ya. Oke. Nah, khusus yang untuk susut perut Bapak Ibu, buat yang program turun berat badan, turun lingkar perut, jangan lupa ukur lingkar perut di 3 titik dan berat badan Anda sebelum program, ya. Dan lakukan alat dengan benar. Pakai alatnya dengan benar. Pola makan sehat menjadi wajib. Bapak Ibu perlu posting, ya, posting. Tolong posting di grup ya pola makannya. Setiap hari Anda kirim foto. Nggak usah dipikirin misalnya, kok yang lain makanannya kayaknya bagus, saya makanannya gini. Nggak penting. Kita bukan tentang bagus-bagusan menu, bukan. Tetapi tentang belajar sehat untuk pola makan kita sehari-hari. Ya, jadi jangan malu, jangan sungkan, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Harapan kami dengan komunitas ini kita bisa membantu mendampingi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa belajar dan memilih pola makan yang sehat untuk seterusnya, ya. Jadi penting untuk Bapak Ibu posting. Kalau merasa masih kurang nyaman, Bapak Ibu bisa ambil yang di aplikasi Smart Coaching, itu private. Jadi tetap kirim, nggak kirim di grup berarti wajib kirimnya private ke wellness coach-nya di aplikasi HP Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi nanti bantu para coach leader, mohon diingatkan para pesertanya, mereka sudah posting belum? Keberhasilan program kita sangat ditentukan dengan pengiriman foto di 1 bulan pertama. Kalau sudah 1 bulan pertama hampir posting tiap hari, Bapak Ibu biasanya progresnya pasti bagus, ya, karena langsung dibantu, dikoreksi dan dikasih masukan sama wellness coach. Dan tujuannya kenapa di grup? Teman-teman yang lain jauh lebih cepat belajar. Jadi rajin-rajin buka grup Ayo Pro, pendampingan Ayo Pro-nya, ya. Dan olahraga semampunya, jangan lupa jaga tidur malam minimum 6-7 jam. Ya. Oke. Bisa dipakai di area mana saja, punggung, paha, tangan, betis. Yang tidak boleh di daerah wajah, ya, karena program ini tidak diperuntukkan alatnya maupun gel dan serum tidak diperuntukkan untuk wajah. Ada jarak waktu apa tidak setelah minum obat? Enggak. Kalau gosok enggak harus, ya. Bisa. Yang nyeri tenis elbow bisa. Gimana caranya nanti saya kasih patokan. Ya. Apa sakit? Enggak sakit, ya. Kesentrum itu bukan kesentrum yang deret gitu, enggak ya. Tapi kayak apa ya? Kayak kecetit, kayak apa ya? Cerut-cerut gitu ya. Ya, kayak ada kesentrum kecil gitu. Itu sebenarnya tanda kalau kurang gel dan serum jadi seperti itu. Atau memang di situ ada masalah. Jadi saya pernah juga yang kalau kayak apa namanya uratnya gitu ya, kayak ketarik, nah itu pasti kayak ada kayak geremet kayak digigit semut gitu. 3 titik maksudnya ya, baik, setelah ini ya. Pasang ring jantung boleh ya. Ini tadi saya sudah sempat ya Bapak Ibu jelaskan, pasang ring jantung boleh. Asma bisa. Oke, saya lanjut ya. Nih ya komposisinya tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia untuk yang nyeri patokannya boleh sedikit penekanan dan jangan lupa gerakannya lambat hampir kayak siput ya, dan buka ke arah pembuangan limfatik. Kita akan belajar muara limfatik. Jadi patokannya kalau nyeri otot, kalau gosok perut nanti ada videonya. Tapi kalau nyeri otot patokannya buka muara limfatik terdekat, lalu setelah itu gosok sesuai arah ototnya. Gitu. Ya. Oke. Kalau yang susut perut juga sama ya, nggak boleh terlalu ditekan dan gerakannya lambat. Jadi jangan terburu-buru. Ini bukan kayak gosok cuci baju, gosok enggak ya. Tapi lambat ya. Asma boleh. Nah, Bapak Ibu silakan boleh ini lihat dulu ya. Pertama,
step pertama, ukur di 3 titik nih. Di pusat, lalu 3 jari di atas pusat dan 3 jari di bawah pusat. Catat. Besok pagi, Mbak Ulfi, admin tim Ayo Pro kita akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup secara serempak. Lalu perhatikan, akan ada panduan yang dikirim. Nanti Mbak Ulfi tolong chatnya di lock aja dulu ketika Mbak Ulfi kirim info ya. Nah, jangan dibuka dulu chatnya, kasih kesempatan dulu, di lock, kasih kesempatan biar semua baca. Baca Bapak Ibu petunjuknya besok pagi ya. Mungkin besok pagi sampai siang, Mbak Ulfi akan kirim step-stepnya. Semua akan dikirimkan. Cara ngecas, cara ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, lalu termasuk ada formulir yang isinya adalah form checklist. Form checklist. Nah, tolong form checklistnya di print lalu diisi setiap hari. Oke, diisi setiap hari. Ya, kalau Bapak Ibu reportingnya yang lewat grup. Nah, termasuk kalau di aplikasi Smart Coaching, Bapak Ibu juga di sana checklistnya diisi. Jadi ada 2 cara checklist, manual, print, isi sendiri, atau isi di aplikasi Smart Coaching Anda. Jadi kami berikan 2 kemudahan. Ya, kalau Bapak Ibu mau pakai aplikasi Smart Coaching-nya, maka jangan lupa tiap hari harus buka aplikasinya, checklist di sana. Atau print. Ya, karena kadang-kadang ada yang nyamannya tulis. Karena, aduh pusing. Kalau pakai HP, ibu-ibu nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh print, lalu jadi pemantauan. Ya, harus cek tiap hari, harus ada pemantauan. Agar apa? Agar kami bisa bantu dampingi di mana yang nanti perlu diperbaiki. Ya, dari laporan checklist kita bisa tahu. Ya, lalu lakukan treatmentnya setiap hari. Ya, 5 sampai 10 menit per area. 5 sampai 10 menit per area. Artinya kalau Bapak Ibu mau lagi buru-buru, maka mandatori pertama gosok area perut. Kalau punya waktu, dok saya mau tambah gosok paha, boleh. Gosok punggung, tambah lagi. Di luar yang 5 menit per area. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Betul, akan dikirimkan di grup WA. Betul, besok akan ada, semua peserta akan grup masuk ke dalam grup WA. Kita terbagi menjadi beberapa grup WA. Insya Allah saya dan Coach Tika dan Coach Benny akan ada di setiap grup. Ya, kalau untuk panduan makanannya akan dibantu oleh Coach Benny. Ya, untuk konsultasi kesehatannya nanti akan dibantu oleh saya ya dan Coach Tika. Bapak Ibu kalau perlu konsultasi kesehatan boleh nanti japri saya atau di dalam grup saya di tag aja gitu ya, karena kadang-kadang grupnya banyak jadi saya perlu di tag ya. Oke. Sehari 2 kali untuk apa dok? Kalau sehari 2 kali, kalau tujuannya untuk nyeri, sangat nyeri boleh. Ya, kalau untuk pijat limfatiknya saya rasa sehari sih cukup ya. Iya. Lemak di paha bisa ya. Oke. Lalu sekarang kita akan mulai belajar mengenai cara gosok di perut. Ya, cara gosok saya pertama akan ajarkan cara gosok di perut dulu. Ya, semua belajar dulu ya. Nah, jadi kita akan gosok seperti ini petanya, Bapak Ibu. Ini yang untuk nyeri ya, tapi kalau yang untuk gosok di perut ini ada 3 gerakan ya. Jadi dari pinggang belakang, nanti kita setel ya, Bapak Ibu hafalkan aja dulu ini ya. Ini screenshot dulu. Screenshot dulu. Nanti saya minta Mbak Ulfi untuk share videonya. Mbak Ulfi boleh videonya disetel agak melambat ya, di speednya diturunkan. Oke, Mbak Ulfi boleh silakan. Video ini besok juga akan dikirimkan ke dalam grup ya. Nah, speednya diturunin ya Mbak Ulfi ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini gerakan pertama. Nih, gerakan pertama ya. Dari belakang, Mbak Ulfi boleh speednya diturunin Mbak Ulfi. Playback speednya di minus, jadi seper. Oke, diturunkan. Ya, terus dikurangi. Oke ya, sip.
Nih Bapak Ibu, oh masih kecepatan Mbak Ulfi. Turunkan lagi. Oke ya, sip. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, dari belakang gosok ke arah depan ke perut bawah. Ya. Videonya memang di setelnya cepat ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu gerakannya sangat lambat. Seperti siput. Ini cuma mau menunjukkan arahnya saja. Video ini menunjukkan arahnya ya, karena kita mau buang muara limfatiknya ke perut bawah sana. Oke. Ya. Tarik semua dari pinggang belakang bagian atas, pinggang ke bawah, depan bawah. Ulangi lagi gerakan satu dulu Mbak Ulfi, boleh maju dulu, playback lagi ke depan. Oke ya. Lihat ini masih gerakan satu ya Bapak Ibu. Dari pinggang belakang bagian atas, kan pinggang kita nah agak bagian atasnya, dorong, tarik ke depan ke arah bawah. Ya. Nah, lalu pinggang tengahnya. Tarik sebisa mungkin dari paling belakang. Kalau Bapak Ibu sambil tiduran, kalau lagi gosokin pinggang kanan, maka badan Anda miring aja ke kiri, biar bisa dapat jangkauannya luas. Oke. Nah, kemudian pinggang bawah, dorong juga ke depan. Oke ya. Ya, satu area ini 5 menit. Kalau mau hasilnya efektif, satu area ini per area 5 menit. Ini gerakan kedua. Ya, tadi pinggang kanan, pinggang kiri. Oke. Nah, gerakan yang kedua, dia seperti ke atas ke bawah, tapi sebenarnya dari atas itu semua video akan di-share besok. Ya, kita secara bersama-sama biar nanti besok tinggal lihat cek-cek videonya. Penjelasannya malam ini karena kalau penjelasannya besok nanti keburu semuanya ada pertanyaan. Wah, ada yang sibuk ini ntar habis itu nanya lagi ya. Oke. Sangat lambat. Ya, betul. Nah, karena oke, hold dulu Mbak Ulfi. Hold dulu. Pause dulu, ulang dulu gerakan kedua Mbak Ulfi. Ingat ya, gerakan kedua atas bawah. Atas bawah. Oke, gerakan kedua atas bawah. Nah, karena muaranya ada di bawah, maka ketika arah yang muara dia agak cepat, agak lambat. Ketika kita tarik mundur bukan arah muara limfatiknya, maka agak cepat. Ya, perhatikan. Ke arah muara, karena kan limfatik itu dia terbukanya satu katup ya. Jadi kalau dia ke arah muara, dia gerakannya justru lambat. Tapi karena alat ini harus menyentuh terus kulit kita, agar pengukuran arus mikro dari mesinnya itu secara otomatis, maka kulit harus nempel terus sama si alat. Alat harus ketempelan kulit terus. Begitu dia keangkat dari kulit, dia akan bunyi tung tung tung. Nah, maka gerakan yang tadi yang melawan arah muaranya itu lakukan dengan cepat. Ya, saya ulang ya, kalimat saya yang ke arah muara itu ke arah terapi. Terapi itu berarti ke arah muara, itu dia melambat. Tapi ketika kita tarik mundur karena memang kulit harus alat harus nempel terus di kulit, kita boleh gerakannya cepat. Yang menjadi sasaran terapi melancarkan ke arah muaranya itu lambat. Nah, ini gerakan ketiga. Boleh ulang lagi gerakan ketiga, Mbak Ulfi? Gerakan ketiga di 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Perhatikan. Nah, ya, kuadran atas ya, kuadran samping dia diputar Bapak Ibu ya. Nah, kuadran di perut bawah kita. Ya, jadi kuadran samping, atas, samping, bawah. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu? Video nanti akan di-share. Nah, ini tadi gerakan yang gosok perut. Ada pertanyaan untuk gerakan gosok perut? Satu area 5 menit. Lakukan selambat mungkin. Ya, ini di video memang cepat karena untuk nunjukin arah.
Kalau videonya jadinya lambat, nanti Bapak Ibu jadi nggak kebaca jelas arahnya seperti apa. Speednya sangat-sangat lambat kayak apa? Kayak siput. Jadi kayak alat itu digeser, ya. Agar apa? Memberikan kesempatan alatnya itu menghantarkan si arus listriknya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ulfi. Oke, ya. Jadi seperti apa kecepatannya? Ya gini. Ini lambat nih Bapak Ibu nih. Nah, kayak gini. Tuh kayak ngegeser. Ya, arah muaranya ke sini. Jadi pas saya tarik mundur saya boleh cepat. Tapi kalau arah muara lambat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu terburu-buru misalnya, saya nggak punya banyak waktu dok ya, minimal 5-10 menit. 5 menit per area. Ya. Lakukan yang 3 gerakan tadi dengan lebih cepat. Maksudnya waktunya saya cuma punya waktu 5-10 menit atau 15 menit, boleh, nggak apa-apa. Oke, arah muara seperti apa? Baik. Ini ya, silakan ini di screenshot dulu sebentar. Nih ya. Gerakan satu tadi ya, dari belakang punggung ke depan. Gerakan kedua atas bawah, gerakan ketiga circulating, memutar. Ini gosok perut. Nah, kita belajar yang muara yang ini, silakan di screenshot. Titik-titik merah ini adalah muaranya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada nyeri di mana misalnya ya, nyeri lutut. Nah, Bapak Ibu buka dulu muara limfatiknya, lancarkan nih. Berarti dari atas lututnya buka dulu ya ke arah muara limfatik. Oke. Baru setelah itu di sekitar lututnya. Ini. Nanti ini juga akan saya bagikan, akan di-share di grup. Jadi Bapak Ibu jadi patokan. Yang namanya muara limfatik yang mana ini? Yang titik-titik merah. 4 kuadran perut itu dihitung satu area. Betul, Dokter Armen. Satu gerakan 5 menit, Ibu Nova. Boleh, Pak Dadik. Kalau 5 menit diulang lagi karena olesan serum gel masih ada, belum kering, boleh, nggak apa-apa. Oke, sudah cukup jelas di sini? Ini muaranya. Sekarang misalnya, ya kita belajar sama-sama. Ya, betul. Betul, Ibu Nova. Yang efektif itu sekitar segitu, 15 menit. Boleh, berbaring boleh. Berbaring boleh. Yang penting kalau berbaring pakai teknik. Karena kita mau ambil pinggang kanan, badannya miringin dulu ke kiri. Biar jangkauan kita ke pinggang belakang itu nyampe. Gitu aja. Ya. Kalau kita mau pinggang kiri, berarti kita miring ke kanan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang muara. Contoh. Dok, saya ada saraf kejepit nih di daerah belakang. Maka Bapak Ibu pertama buka dulu muara limfatik. Kenapa? Biasanya kalau udah saraf kejepit, yang nyeri itu udah bukan cuma dari sarafnya, tapi otot-otot sekitarnya ikutan kaku. Ya, jadi kita perlu lancarkan dulu muara limfatiknya. Makanya kenapa patokannya nyeri apapun, pertama buka muara limfatiknya dulu. Jadi kalau dia di arahnya, nih ada batas pinggang nih ya, ada garis tengah pinggang. Jadi kalau dia pinggang ke atas, berarti Bapak Ibu dorongnya ke, kalau punggung nih, nih perhatikan gambar yang kanan ya, punggung belakangan ya, saraf kejepit dia bisa nyerinya di daerah pinggangnya, punggung. Lihat aja titiknya, dia masalahnya di atas atau bawah garis tengah. Kalau dia di atas, maka dorong nih, muara limfatiknya kita ada di daerah ketiak, aksila. Jadi dorong ke arah sana. Buka dulu, lancarkan. Lancarkan, lancarkan. Setelah itu, jadi tahap pertama, lancarkan muara limfatiknya. Boleh diulang, ini 5 menit pertama. 5 menit kedua, Bapak Ibu perlahan gosok di semua areanya. Ya, otot-ototnya, jadi dikenai semua. Sesuai arah ototnya. Ya, ini Mbak Tia. Apapun masalahnya, mau skoliosis, mau saraf kejepit, mau nyeri otot, nyeri kecetit, stroke, patokannya nomor 1, ya, buka dulu muara limfatiknya.
ya. Nah, kenapa kita mau lancarkan dulu detoksnya? Jadi banyak sekali rangsang-rangsang nyeri itu karena dia bisa ototnya lah yang kaku, ya, limfatiknya juga udah ketahan di sana, akhirnya tambah nyeri. Makanya kenapa kita buka dulu, lancarkan dulu muara limfatiknya. Semua keluhan nyeri, baik itu saraf terjepit maupun keluhan nyeri otot ataupun cedera. Perhatikan, pertama, silakan langsung bikin catatan sendiri. Buka muara limfatiknya, dilancarkan ke arah muara limfatiknya. Yang kedua, ya, gosok sesuai arah ototnya. Sesuai arah otot atau sesuai dengan masalahnya. Atau ratakan aja di area tersebut. Contoh, sekarang nyerinya ada di saraf terjepit, misalnya di daerah lumbal nih Dokter Yulia, berarti daerah pinggang ke bawah ya kan. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih gambar aja ini nih, perhatikan. Ada garis tengah, berarti lancarkan dulu, berarti dia dari sini dia dorongnya ke pinggang depan Bapak Ibu. Dorong ke pinggang depan. Ya. Ini, dorong ke sana. Regio yang sebelah sini dia dorongnya ke arah, jadi daerah bokong bawah. Nah, dorongnya ke arah tengah gitu. Ya. Lalu setelah sudah dilancarkan 5 menit muara limfatiknya dengan tujuan membuka itu, maka yang keduanya semua permukaannya boleh digosok secara perlahan saja untuk kasih terapi arus listrik mikronya pada ototnya. Ya. Cukup jelas penjelasan saya? Nah, OA di daerah sendi lutut. Betul, start dari paha, bukan dari paha atas ke bawah. Ayo, dilihat Ibu Teresia. Kalau di lutut berarti dorongnya dari mana? Dari atas lutut ke lipat paha, ke pangkal paha. Karena di situ muaranya. Muara yang lebih dekatnya. Karena kan dia itu limfatik itu Bapak Ibu, dia berjalannya muaranya tuh dia ke satu arah. Ke satu arah itu adalah ke muaranya sesuai panah. Jadi kalau posisinya di lutut, jangan turun mundur ke bawah lutut. Kalau ke bawah lutut dia jadi mundur. Patokannya berarti dia panahnya kan ke atas. Nyeri punggung pada ibu hamil. Ibu hamil nyeri punggung boleh. Yang penting daerah perutnya jangan. Punggungnya boleh, pahanya boleh, ya. Kaki boleh, ya. Mata kaki, buka limfatik. Ya. Mata kakinya sakit apa nih, Pak Wijani? Kalau dia ya betul. Pertama, jadi 2 tahap. 2 tahap, betul. Dorong dulu dia ke belakang lutut. Kalau posisinya di mata kaki, nanti yang kedua tetap dorong dia ke atas. Tergantung masalahnya apa. Kalau dia memang karena infeksi kah atau bengkak, lancarkannya sampai ke pangkal paha. Nyeri persalinan saat bersalin ya. Saya sebenarnya kemarin tim dokter objin atau yang bidan kalau nggak salah pada mau coba ya seberapa bisa mengurangi, harusnya dia bisa relaksasi, tapi kita belum pernah neliti khusus gitu. Silakan Ibu Sulis kalau ada persalinan, kalau dicobakan diobservasi nanti bisa kasih update ke kita. Telapak kaki kebas bisa nggak Dok? Bisa ya. Patokannya gimana? Muaranya berarti, nah kalau telapak kaki, telapak tangan, kita hafalin aja Bapak Ibu. Semua muaranya tuh ke atas. Berarti caranya Bapak Ibu ya antara jari nih, contoh yang tangan aja ya. Nih. Ini sama sini, berarti daerah sini sama sini, mana yang lebih dekat muaranya ke sini? Berarti gosoknya bukan ke arah sini, gosoknya ke arah sini. Arah terapinya ke sini. Nah, yang arah terapi itu pelan. Tapi karena kita misalnya mau mundur, ya, sama di telapak kaki juga gitu. Ini telapak kaki, ini bagian atasnya. Maka arahnya kan kita mau ke sana, bukan ke sana. Berarti gosoknya dari ujung jari di sini. Ya, ini kalau misalnya kaki ya, gini. Set. Ya, ini arahnya. Nah, pas lagi mundur, perlahan. Pas lagi mundur, cepat. Nggak apa-apa. Yang arah terapi yang perlahan. Oke?
Dan WA belum? Ya, tenis elbow muaranya ada 2, di ketiak dan di lengan. Tergantung, Pak Irham kerasa nyerinya tenis elbow-nya mulai dari mana? Mulai dari sini kah atau dari sini? Kalau semua dari sini, buka dulu yang pangkal. Separuh-separuh bukanya. Sini dulu buka. Lancarkan dulu sini. Karena kalau sini buka, sininya belum dilancarkan, itu jadinya melambat di sini. Jadi yang muara yang paling jauhnya dulu. Maksudnya muara terdekatnya sama tubuh dulu. Ini lancarkan dulu. Sini udah lancarkan, baru habis itu sini lancarkan. Jadi 2 tahap. Kalau tenis elbow. Pokoknya area yang memang bermasalah, Bapak Ibu perlu lebih lambat aja. Jadi bagi dengan dua area. Ya. Nah, sekarang jari, perhatikan. Daerah yang kecil, Bapak Ibu perlu gosoknya. Ini kan ada 4 nih ya, 4 regio, ada 4 panel. Kalau tangan kita, jari kita kecil, yang penting itu nempel yang 2 ini. Ini nggak ketempelan nggak apa-apa, yang penting 2 ini harus nempel. Jadi kalau untuk daerah kecil, gosoknya misalnya di sini. Nah, kelihatan nggak sih? Nah ini yang 2 penting harus 2 konduktor ini nempel. Kalau Bapak Ibu nempelnya cuma salah satu, nanti dia bunyi tung 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 tung. Iya, sama Pak Wijani, buka dulu yang muaranya. Jadi jangan di tempat yang paling ujungnya, justru yang paling dekatnya dulu dibuka dulu. Karena kan selama ini pasti sudah ada mampet di sana, aliran terhambatnya di sana, masalahnya di sana. Jadi kita lancarkan dulu ke sininya. Titik merah tidak digosok, Bapak Ibu. Tidak, coba ya, nih perhatikan. Titik merah bukan jadi perhatikan titik merah ini tidak boleh diurak-urak. Titik-titik merah ini adalah muaranya, tapi bukan untuk diurak-urak, tetapi arahnya kita arahkan ke sana. Plantar fasciitis bisa, ya. Bisa, banyak sekali yang membaik dengan untuk plantar fasciitis. Nih, patokan, lutut kanan sering nyeri, bisa digosok nggak dok? Bisa, tapi Bapak Ibu jangan langsung gosok di daerah nyeri. Ya, tadi saya perhatikan. Untuk semua patokan masalah nyeri di area manapun. Jangan langsung diurek-urek di tempat nyeri. Kenapa? Di situ kan sudah bermasalah, biasanya aliran limfatiknya udah nggak lancar. Nah, karena aliran limfatik itu satu arah, jadi kita buka dulu ke arah yang muara terdekatnya dulu dengan inti tubuh kita. Jadi kalau misalnya muara terdekat paha atas sama betis, yang lebih dekat mana? Kan berarti kan pasti paha. Maka kita lancarkan dulu yang kalau kita nyerinya di lutut, ya berarti yang dibuka dulu adalah yang di daerah ke arah pahanya, gitu. Oke? Ya. Seperti itu. Nah, kalau tenis elbow yang berhubungan dengan tangan, dua-duanya nyeri. Dok, dua-duanya nyeri. Lengan atas sama lengan bawah. Mana duluan dikerjain? Mana dari lengan atas sama lengan bawah yang lebih dekat sama tubuh kita? Kan lengan atas, maka yang dilancarkan yang lengan atasnya dulu. Gitu patokannya. Jadi bagi 2 step, lancarkan dulu lengan atasnya, baru habis itu buka yang, baru lancarkan yang muara, lengan bawahnya, terusin lagi ke atasnya. Jadi 2 step memang. Pada saat gosok, tiba-tiba gosok suaranya tiba-tiba pelan. Nah, kalau tiba-tiba pelan, kemungkinan bisa gelnya kering atau attachment-nya nggak bagus. Attachment itu perlekatannya kurang bagus. Langsung aja Ibu Justina campurin aja di kulitnya. Sama Ibu Hartati, untuk kesemutan pada kaki gimana caranya? Semua patokan sama. Pertama, buka dulu muara limfatiknya. Lalu setelah itu terapi semua area yang bermasalah. Keram betis gosoknya di mana? Sama, ayo bantu saya. Bisa pada ngetik nggak rumusnya biar gampang ngapalinnya? 1, lancarkan muara limfatiknya. 2, gosok area yang bermasalah. Gampang kan ngapalinnya? Dok, gimana tuh dok arah muara limfatiknya? Buka gambar. Ya, sip.
Perut yang besar karena liver. Ya, Ibu Tia untuk livernya apa nih? Fatty liver kah atau dia sudah ada hepatoma atau apa nih? Ya. Kalau dengan kasus stroke lumpuh sebelah gimana? Sama. Yang stroke sama. Apa patokannya? Nomor 1, stroke. Stroke itu pasti sudah ada stagnasenya, sudah ada pasti sirkulasi nggak lancar, limfatik nggak lancar. Ayo, rumusnya nomor 1, ayo bantu saya ketikin. Lancarkan ke muara limfatik terdekat. Yang kedua, gosok area yang bermasalah. Jadi contoh, stroke-nya di kaki kiri, berarti dahulukan kerjakan yang kaki kiri, lancarkan muara limfatik kaki kiri. Semua kaki kiri nih dok, baik paha sama lututnya melemah, berarti buka dulu paha atasnya. Ya, lalu setelah itu muara limfatik yang di kemudian yang mana yang di betisnya. Nah, lalu karena dia ada kelemahan di ototnya, kita bantu latih perlahan aja semua ototnya. Karena itu seperti bantu untuk kontraksi ototnya. Iya, betul. Ibu Marwiyah udah keren. Buka muara limfatiknya, gosok area yang bermasalah. Tuh kan, ada pinter deh. Sip, cocok. Saya kasih bantu rumusan, biar nggak bingung. Apa nih, apa ya? Oh, buka muara limfatiknya. Nanti tinggal buka foto ini ya. 5 menit 5 menit boleh, 5 menit aja per area. Kalau saya biasanya 5 menit, memanfaatkan untuk sekaligus itu udah bantu terapi untuk sekaligus nyeri biasanya. Udah nyeri udah mulai minimal biasanya. Tapi kita teruskan siklus kedua, 5 menit kedua untuk kasih terapi rangsang mikrocurrent-nya. Untuk muara limfatik untuk perut di atas selangkangan, Dok. Nah, ini nih. Kalau yang untuk perut Bapak Ibu gampang bacanya. Ini kan agak bingung nih, ada yang atas bawah. Bapak Ibu pakai aja yang gosok perut 55 tadi. 3 gerakan yang sudah dijadi patokan yang ini. Nah, udah ini. Ya. Nah, kalau untuk perut udah pakainya ini. Muara limfatik ini, titik-titik merah ini adalah muara limfatik. Ini ada arah panahnya Ibu Iin. Ibu Des, stroke tidak ada anggota tubuh stroke, tidak ada anggota tubuh yang tapi ada penurunan kesadaran. Ternyata ada infark di sistem limbik. Oke, sekarang sudah sadar. Oke, ini kan kemungkinan kalau dia stroke-nya berarti stroke iskemi bukan Ibu Des? Pertama ya, kalau dia stroke iskemi, oh ya benar infark ya, ada infark itu iskemi. Nah, ini biasanya penderitanya kalau yang infark dia adalah diabetes ya. Atau faktor pencetusnya apa? Kalau nggak diabetes, biasanya mungkin ada kolesterol tinggi kah, ya. Nah, kalau penyebab atau pengentalan darah. Kalau dia dari penyebabnya dari pengentalan darah, kolesterol ataupun ada diabetes, hipertensi itu justru seringnya perdarahannya. Nah, pertama mencegah terulang kembali, kontrol faktor resikonya. Jadi kalau penyebabnya adalah hipertensi, ya berarti hipertensinya harus terkontrol. Bantu gosok limfatik punya manfaat ya, karena ada efek relaksasi. Rutin kan. Nah, terus kontrol faktor resiko. Kalau dia masih ada kegemukan, masih ada kelebihan berat badan, masih ada kelebihan lingkar pinggang, target turun berat badan jadi wajib. Target turun lingkar pinggang jadi wajib. Kolesterolnya masih tinggi, kontrol. Bantu suplementasi. Nanti di akhir sesi saya akan sampaikan tambahan suplementasi yang bisa membantu Bapak Ibu kalau sudah ada kelainan atau perubahan dari metabolik ya, entah itu kolesterol tinggi ya. Nanti saya akan ada beberapa suplemen yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Dan kalau ada obat dari dokter, tetap harus dijalankan. Obat hipertensinya tetap masuk seperti itu. Ya, kalau dokter kasih obat pengencer darah ya tetap harus masuk ya. Yang lumpuh bisa. Jadi maksudnya begini Ibu Rima, kita tidak menjanjikan kesembuhan. Itu dulu nomor 1. Tapi apakah program Ayo Pro akan membantu? Pasti sangat membantu. Kenapa? Karena kalau lumpuh dia tidak dilakukan secara rutin
fisioterapi, diberikan latihan, ya pasti dia makin menurun seperti itu. Bisa menurunnya apa? Sirkulasi darahnya makin nggak lancar, lalu ototnya makin mengecil kalau nggak dilatih. Nah, banyak orang-orang yang mereka nggak berangkat fisioterapi dengan berbagai keterbatasan. Nah, harapannya dengan dibantu alat AyoPro ini bisa bantu untuk melancarkan sirkulasi, bantu rangsang ototnya. Apakah bisa sembuh? Kita nggak menjanjikan kesembuhan. Yang jelas, kalau tidak diterapi, tentunya dia akan makin menurun kondisinya. Gitu ya, Ibu Rima ya. Mudah-mudahan harapan kita adalah dia membaik. Apakah bisa dimanfaatkan untuk yang lumpuh? Sangat bisa. Karena yang sehat aja, kita perlu program AyoPro. Sakit kepala bisa digosok di mana? Karena kita tidak menggosokkan di daerah arah limfatik ini memang ada foto petanya daerah wajah ya Bapak Ibu. Tapi kita tidak melakukan gosok AyoPro ini pada wajah kita. Ya, kita hanya di daerah badan dan leher belakang boleh. Leher belakang samping boleh. Ya, tapi leher depan nggak boleh. Nih ya, bagian dada depan juga ditutup nih, nggak boleh. Ya. Kita nggak gosok di bagian kepala. Oke? Sip ya. Kita akan masuk ke pola makan. Mudah-mudahan udah cukup jelas. Oke. Yes, bagian depan, dada depan nggak boleh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pola makan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diajarkan mengenai pola 3J. Jam makan, jenis, sama jumlah. Ya. Nah, buat Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai intermittent fasting. Intermittent fasting ini bukan sesuatu yang wajib atau mandatori, tapi kita bisa gunakan, manfaatkan intermittent fasting ini adalah untuk manfaat dari fase mengistirahatkan tubuh dari ya dengan jendela makan. Ya, ketika kita jadi jendela makan dan jendela tidak makan atau berpuasa. Tapi puasa di sini adalah puasa kalori, bukan puasa air. Artinya, Bapak Ibu di jam yang tidak boleh makan itu tetap boleh minum air. Nah, kita akan belajar pola yang kita sebut mungkin Bapak Ibu biasanya kenal dengan intermittent fasting, ya 14-10, 16-8 atau 18-6. Yaitu 14 jam kita tidak makan, 10 jam jendela makan. Nah, jadi kalau 14-10 jendela makan 10 jam. 16-8 jendela makan 8 jam. 18-6 jendela makan 6 jam. Jadi kita hanya makan di jam-jam tersebut. Tapi tujuannya bukan untuk sekedar mengurangi kalori ya. Jadi kita bukan jadinya secara jumlah kalori atau kebutuhan proteinnya dikurangin karena kita bukan tujuan untuk restriksi kalori berat, tapi tujuannya untuk mengistirahatkan tubuh sehingga kita hanya makan di jam-jam tertentu. Ya, yaitu di 10 jam kah, 8 jam kah atau 6 jam. Bapak Ibu boleh latih kalau sudah terbiasa biasanya 16-8 hanya makan di 8 jam saja. Contoh, pemilihan jamnya kapan, Dokter Yulia? Pemilihan jam disesuaikan dengan pola aktivitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sibuknya di pagi hari, udah dari bangun pagi dari jam 5, jam 6 bangun subuh, kemudian jam 6 itu sudah rutinitasnya tinggi, ya, dan biasanya mudah kelayangan, maka Bapak Ibu jangan ambil di jendela makan, maka jendela makannya ambil yang dari pagi sampai sore. Jadi contoh, jam 7 misalnya, maka makannya itu dari jam 7 pagi ditambahkan 8 jam. Berarti sampai jam berapa? Ya, sampai jadi jam 7 ke jam 12 itu kan berarti 5 jam gitu ya, tambah lagi 3 jam sampai jam 3 sore. Jadi Anda makan di jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Atau mulai makan dari jam 8 boleh, jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar itu tidak makan tapi boleh minum air putih. Untuk jam boleh bebas setiap harinya, boleh bebas. Betul, Pak Andreas, boleh bebas, disesuaikan. Tidak harus sama, ya. Nah,
Ini biasa tiap pola orang bisa beda-beda. Ada yang kadang-kadang pagi nggak terlalu banyak aktivitas, malam yang banyak aktivitasnya. Janjian ketemu appointment bisnis dan sebagainya gitu ya di malam hari, maka tinggal atur jendela makannya di lebih ke arah siang sampai malam. Jadi misalnya baru mulai makan jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kalau punya pola seringnya itu adalah nggak bisa skip makan malam. Gitu. Yang nggak bisa skip sarapan berarti Anda sebaiknya manfaatkan di jendela makan yang dari pagi dan makan siang. Ya, paling telat sore terakhir makan. Jadi jam terakhir makannya itu dipercepat ya, terakhir makan jam 4 sore. Misalnya seperti itu. Cukup jelas sampai sini? Ya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis dan komposisi. Seperti apa komposisi yang akan kita ajarkan di sini ya. Dan untuk jumlah kita akan pakai patokan hand portion ini ya, di mana proteinnya itu adalah 2 telapak tangan ya, 2 palm ya, 2 telapak tangan. Jadi kalau misalnya IF 14-10, 14 jam puasa, 10 jam makan. Cara ngitungnya Pak Deden, 10 jam makan mau dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi patokannya kita menghitung mau biar mudah, mau makannya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Tiap orang mengenali kegiatan Anda. Gitu. Ada yang dok saya mah saya udah terbiasa nggak makan malam, baik. Tapi saya pasti harus makan pagi. Oke, tinggal atur. Berarti jendela makannya dari yang pagi sampai yang sore. Nah, buat pemula latih dengan 14-10. Kalau sudah biasa, aman, nggak pusing, nggak kelaparan, boleh naikkan. Jadi 16-8. 14-10 itu 14 jam puasa, 10 jam makan. Makan yang puasanya tetap minum air putih. Jadi bukan kalau orang muslim kan puasanya kita nggak minum air putih. Kalau puasa intermittent fasting, minum air putih atau minum yang tidak berkalori itu dibolehkan di jendela puasa. Nah, sekarang patokannya lagi ini ya untuk portion. Ya, jadi sayuran sekepalan, lalu kalau karbo ya itu segenggam ya, segenggam repes apa namanya, peres, segenggam peres ya. Lalu lemaknya ini ibu jari. Nah, untuk protein itu 2 telapak ya. Nah, ini juga bisa jadi patokan. Bapak Ibu kalau mau ini juga mudah. Kita pakai komposisi food portion yang dari makanan. Lihat piring, my plate. 50% protein, 35% sayur, 15% karbo, atau 50-30-20. Boleh ya. Ya, kalau ke arah 15% karbo ini lebih ketat. Ya, makanya kita pakai patokan 3-4 sendok makan. Nah, kalau Bapak Ibu udah memang terbiasa nggak banyak makan nasi, berarti pakainya yang 3 sendok makan. Tapi kalau dok saya biasa banyak makan nasi banyak, berarti ambilnya yang karbonya 20%. Jadi kita patokan di protein 50%, itu artinya di piring. Nah, ini saya mau ajarkan. Betul. Ini sebenarnya bukan pola makan susut perut ya, ini pola makan sehat yang Bapak Ibu bisa gunakan seterusnya. Kenapa? Karena kenapa kita memperbanyak protein? Kita mau nabung massa otot. Ya, massa otot itu dibentuk dari protein yang cukup. Karena cenderung kita makin umur protein kita massa otot kita itu makin berkurang, Bapak Ibu. Jadi kenapa memang pola ini Bapak Ibu bisa gunakan seterusnya, bukan hanya karena selama masa program. Ya. Nah, kebiasaan orang Indonesia, kita kalau ngambil makan itu biasanya pasti yang dimasukin ke piring apa dulu? Lauk dulu atau nasi dulu? Ayo, lauk dulu atau nasi dulu? Saya mau tanya. Bapak Ibu kalau makan yang dimasukin ke piring nasi dulu atau lauk dulu? Pasti nasi dulu. Makanya ya, kita akan sulit. Nah, saya mau ngajarin cara terbaik Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu mulai makan, isi piring Anda sama lauk dulu. Ya, yuk sekarang ayo Pro Lifestyle lauk dulu. Ayo Pro Lifestyle semuanya ketik lauk dulu biar hafal. Karena begitu Bapak Ibu masukin
proteinnya setengah piring, itu udah pasti lebih gampang, pasti biasanya langsung cukup. Ya. Nah, masukin dulu. Kalau sudah keburu masuk itu proteinnya separuh piring. Habis itu Bapak Ibu masukin yang kedua adalah sayurnya 30%. Terakhir baru nasinya. Jadi nasinya kejepit. Nah, itu udah pasti nasinya nggak bakal banyak takarannya. Udah dijamin nggak bakal kelolosan. Gitu ya. Sip. Jos, bisa? Nggak mungkin kelolosan. Tapi kalau kita masukin piring dulu ke nasi, pas diet pusing, tanda apa ya? Apa tanda hipoglikemi? Bisa jadi, Dok, ya. Jadi di sini makanya kenapa nggak boleh makan itu didikit-dikitin. Di sini makannya wajib banyak selama komposisinya benar. Banyak orang berpikir diet itu didikit-dikitin. Jadi ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Akhirnya kekurangan kalori. Jadi makannya harus banyak, Dok. Di sini nggak boleh makan sedikit. Makannya harus banyak. Yang penting yang banyaknya adalah protein. Cukup jelas Bapak Ibu? Iya, nanti kita belajar ya. Ya, gimana caranya untuk dapetin mengolah protein yang nyaman dimakan. Nanti saya bagi-bagi resep biasanya. Saya suka kasih resep. Kemarin saya nemu resep baru. Ada yang ini nggak? Mau nggak saya resep? Saya ada nemu resep baru. Ayam kukus apa ya? Ayam kukus cabai merah. Tapi dimasaknya itu pokoknya, aduh pokoknya enak banget deh. Sampai anak saya kecil aja sampai ikutan doyan. Indonesia Timur sudah jam 11 ya. Iya, ini aduh mohon maaf ya, ini teman-teman di Indonesia Timur udah setengah watt nih. Nanti ada rekaman ya, mudah-mudahan nanti bisa di inikan ulang. Ya, saya langsung mau ya. Ya, sip. Pokoknya ntar kita yang punya resep bagus juga bagi-bagi ya. Saya biasanya bagi-bagi resep. Iya, makanya salah satu fungsi komunitas kita bagi-bagi resep, dapetin resep enak. Ya. Oke. Ya, pokoknya kita belajar mengolah protein. Tapi patokannya udah pada paham ya. Masukin ke piring duluan proteinnya. Ya, jadi kalau saya pusing, kalau pusing berarti makannya kurang ya. Nah, saya mau kasih patokan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih kelaparan selama program, artinya Anda masih ada yang salah dengan komposisinya. Itu cara ngecek poinnya. Dok, saya masih kelaparan, Dok. Jadi kenapa saya suka nanyain ke peserta, masih kelaparan nggak? Gitu. Kalau nanti saya cek, Dok, saya kok nggak turun-turun ya berat badannya? Saya pasti akan tanya, kelaparan nggak? Saya sering kelaparan. Itu udah pasti salah. Komposisinya masih belum benar. Belum 50 proteinnya masih belum cukup. Iya. Dan justru malah berat badannya makin sulit. Jadi di sini ketika Bapak Ibu bisa memenuhi komposisi protein Anda dengan benar, programnya bisa lebih berjalan dengan baik, nggak mudah kelaparan, Anda punya energinya, nggak lemes, bisa aktivitas, nggak sakit. Makanya ikuti patokan 50, 30, 20. Kecuali Bapak Ibu perhatian kalau ada yang sudah punya masalah sakit ginjal, ya sudah ada yang cuci darah. Nah, Bapak Ibu perlu konsulkan ke dokter penyakit dalam Anda. Kenapa? Karena untuk yang sudah penyakit ginjal, ya maka tentu akan ada pembatasan khusus untuk dia komposisi proteinnya agak beda. Nanti kita bantu hitungkan. Biasanya biasanya secara umum Bapak Ibu nanti hitung ya. Kita pakai patokan 1,21 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu beratnya 80 kilo, ya berarti 80. Kalau mau pakai 1,2, ya. Kalau ibu-ibu perempuan 1,2 cukup, tapi kalau bapak-bapak biasanya perlu 1,5. Ya kalau misalnya beratnya 80 kali 1,2 gram, berarti perlu 96 gram protein per hari.
Dapatnya dari mana? Contoh, 100 gram dada ayam tanpa kulit itu proteinnya mengandung 30 gram. Berarti kalau mau 96 itu butuh sekitar 300 gram dada ayam. 300 lebih ya, 330 atau 340 mungkin. 6/30 1/5 ya. Ya, perlu sekitar 325 gram proteinnya dari dada ayam. Ya, betul. Yang CKD 0,8. Yes, betul. Bangkrut, Dok. Waduh, enggak bangkrut dong, Dok. Nanti kan bisa. Mau pakai yang lain boleh. Mau pakai telur putih boleh, mau pakai tempe boleh, mau pakai tahu boleh, mau pakai ikan boleh. Ya. Sehari 355 gram dada ayam itu sehari. Dan nggak harus bentuknya ayam semua, boleh dicampur. Ya, misalnya jadinya bentuk sebagian ikan, sebagian telur. Kalau 0,8 sampai 0,9 itu biasanya buat yang penyakit ginjal. Betul. Makanya untuk yang penyakit ginjal, saran saya biar tepat dan nggak salah, Bapak Ibu konsul langsung ke dokter penyakit dalam Anda masing-masing, gitu ya. Dok, saya bolehnya protein berapa? Nah, gitu. Kalau buat yang sudah ada penyakit ginjal, nanti kita bantu. Kalau sudah ada patokannya, nanti kita bantu. Kita kasih note ke wellness coach-nya, Coach Benny. Nanti kita bantu kasih hitungan. Oh, ternyata perlunya segini. Berarti Bapak Ibu setiap hari seperti itu. Jadi sebagian orang yang sudah punya masalah dengan kelainan fungsi ginjal, tolong diinfokan ke para coach-nya Anda, ya. Sudah jam segini. Saya langsung lanjut ya, Bapak Ibu. Masih banyak ini materinya. Snacking. Snackingnya apa, Dok? Boleh snacking nggak? Boleh dong. Masa nggak boleh snacking? Nah, tapi yang dilihat adalah jumlah dan pilihan. Nah, ini boleh jadi rekomendasi ya. Yogurt, kacang-kacangan terutama misalnya kacang almond itu yang terbaik ya. Saya nanti biasanya ada share perbandingan snacking berbagai macam kacang ya. Ini yang penting di bake atau dipanggang atau di oven, jangan digoreng ya. Lalu protein bar itu perlu pilih-pilih. Kadang-kadang bilangnya protein bar, tapi ternyata gulanya tinggi. Jadi hati-hati ya. Banyak sekali protein bar yang beredar di Indonesia, Bapak Ibu, itu gulanya tinggi ya. Lalu untuk buah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti tiba-tiba ntar bilangnya, dok saya tuh nggak makan apa-apa loh. Buah dianggapnya nggak makan. Tahu-tahu makan buahnya sampai 5 porsi sehari. Ya, 5 porsi sehari. Nah, hati-hati ya. Apapun bentuknya, Ibu Nova, biskuit gandum atau apa, yang penting kalau buat snacking, patokannya kalau saya, biasanya maksimum untuk snacking itu 50 sampai 100 kalori itu masih oke. Jadi tinggal dibaca. Biskuit gandum itu kadang-kadang kita suka kecele dengan itu berapa keping. Ya, hitung misalnya per keping. Nah, jadi bukan rendah nih, tapi habis itu ternyata segitu tuh udah habis untuk cuma 1 keping. Nah, tahu-taunya untuk 50 kalori cuma boleh 50 sampai 100 kalori cuma boleh 2 keping misalnya gitu. Jadi bukan cuma masalah biskuit gandumnya boleh atau tidak, tapi berapa banyak jumlahnya. Oh, per keping 30. Oke, berarti 2 keping aja. Dan pilih dari biskuit gandum itu, pilihlah yang gulanya paling rendah dan yang ada proteinnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari cemilan, pertama pertimbangannya yang proteinnya tinggi, ya. Dan yang kedua adalah yang gulanya rendah. Sip. Hindari yang tepung. Buah, biasanya kita hindari buah musiman. Ini ada nih, yang warna merah, box warna merah, Ibu Susi, kekecilan ya. Nanti Bapak Ibu dapat panduan ini juga kok di grup ya, nanti saya share. Buah musiman, itu indeks glikemiknya biasanya tinggi. Seperti apa? Rambutan, mangga, durian, kelengkeng, duku, sawo, manggis tuh. Yang senang mangga, senang durian.
Emang nggak boleh dok? Boleh-boleh aja lah kalau sesekali ya. Kan kita nggak mungkin juga makan durian tiap hari, betul nggak? Tapi ketika Bapak Ibu makan durian, ya udah kalau itu kontrol lah karena kita sedang menargetkan ya turun berat badannya. Berarti kita kurangi ya makan durian ya sebiji 2 biji masih aman lah ya. Yang nggak aman itu kan habis itu makan duriannya kan bukan 1 butir 2 butir ya, bukan 1 biji 2 biji ya, tapi bisa 1 butir sendiri gitu, yang 1 buah durian sendiri. Repot deh tuh ya. Itu kalorinya pasti tinggi. Oke. 2 buah. 2 butir, Dok, boleh. Jangan 2 buah, Dok. Waduh, langsung itu, Dok, kalorinya. Indeks glikemiknya tinggi itu langsung ya. Nih, patokannya ya Bapak Ibu. Tuh, piringnya separuh protein, segini sayur, masukin baru terakhir nasi. Ya, percaya sama saya. Ini cara paling gampang. Masukin protein dulu ke nasi Anda, masukin sayurnya, terakhir baru karbonya. Ya, oke. Ini juga boleh di screenshot. Kalau yang intermittent fasting, ini ada yang tidak boleh. Semua yang mengandung kalori, jus buah, pemanis buatan, ya, air kelapa termasuk masuknya jadi ada kalori ya, semua jenis susu. Minum suplemen apakah boleh? Boleh. Omega 3, ya, kaldu tulang. Kopi hitam tawar tanpa gula itu boleh, tidak membatalkan intermittent fastingnya. Cuka apel, air cuka apel, teh hijau tanpa gula ya, teh tawar tanpa gula masih oke. Lanjut ya. Pemanis buatan. Ya, termasuk. Jadi, Dok, saya minum kopi pakai pemanis buatan. Nah, itu ya, itu tidak boleh. Ketika di jam, ya, termasuk stevia. Amin, Ibu Yeni. Madu termasuk. Nggak boleh di jam puasa. Di jendela makan boleh. Sementara itu, sinus boleh aja, tapi saran saya tidak di daerah wajah, ya Bunda Dava. Lancarkan aja di daerah leher samping, leher belakang, itu masih boleh. Di bawah tulang rahang kita masih boleh. Di bawah tulang rahang. Untuk melancarkan limfatiknya aja. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tambahan suplemen ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Baik, ada beberapa suplemen yang kami rekomendasikan. Tropicana dengan kopi boleh. Kalau lagi jendela puasa nggak boleh Ibu Rahayu. Tropicana pemanis buatan itu masuknya boleh tapi di jendela makan. Tapi kalau di jendela puasa dia jadi membatalkan si puasanya. Gitu, ya. Oke. Ada beberapa suplemen yang kami rekomendasikan, yang saya rekomendasikan. Nomor 1 adalah Life Pack. Kenapa Life Pack? Karena Life Pack ini mengandung 44 macam antioksidan. Tubuh kita, Bapak Ibu, banyak sekali dari penelitian itu kita kekurangan mikronutrisi, ya, micronutrition depletion. Padahal berbagai proses dalam tubuh kita, berbagai proses metabolisme dalam tubuh kita, dia membutuhkan tambahan mineral, ya, enzim-enzim yang dia banyak didapatkan dari ini, mineral-mineral, ya, fitonutrien yang biasanya nggak bisa didapatkan dengan pola makan biasa. Ya, yes, DM boleh Ibu Sulis. Nah, jadi komposisinya tidak harus banyak tapi cukup gitu. Masalahnya kalau kita mau mendapatkan cukup seperti ini kebutuhannya, kita perlu makan sekeranjang buah-buahan. Ya. Dok, saya banyak makan buah sayur, Dok. Apa iya saya masih butuh suplemen? Nah, ya, masalahnya kadang-kadang sayur itu kita walaupun banyak, tapi kita nggak punya keberagaman. Ya, untuk pilihan sayur semakin berwarna. Jadi ada warna orange-nya, warna merahnya, warna kuningnya, warna hijau. Semakin banyak variasi warna, kemungkinan kita bisa dapat
tambahan mikronutrisinya itu lebih banyak, ya, atau mineralnya lebih banyak. Tapi sangat jarang dari kita itu punya pola yang seperti itu. Nah, apalagi saat ini kita sedang mau detox limfatik kita, mau lancarkan, ya, maka kita bantu, ya, Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan mikronutrisi tubuh dengan suplemen minimum Life Pack. Ini paling saya rekomendasikan. Kenapa? Karena dari satu saset Life Pack ini, dia seperti makan sekeranjang buah-buahan yang kalau Bapak Ibu beli suplemen di apotek-apotek gitu ya, atau di tempat kesehatan kebugaran itu, dia butuh sekitar seperti ini, sekitar 7 sampai 10 botol suplemen. Nah, kita cukup dengan satu saset saja. Sebentar saya ambilin. Ya, ini enak nih. Jadi kemana-mana Bapak Ibu cukup bawa ini. Nih. Satu saset. Isinya sudah ada 4 tablet. Per satu saset ini Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana. Jadi simple. Anda mau pergi liburan, lagi sibuk, aktivitas kantor, ya. Nah, nggak perlu repot-repot. Dan dia dalam satu saset mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, B1, B2, B3, B6, asam folat, B12, ya, vitamin C, kalsium, magnesium, zinc, iodin, selenium, iron, copper, kromium. Pokoknya semuanya cukup lengkap. Yang kita biasanya nggak sanggup kalau makan buah-buah dan sayur untuk dapat komposisi seperti itu, ya. Nah, apalagi kelebihan daripada Life Pack ini? Di bawah rahang boleh, di bawah rahang masih boleh, ya. Tetapi leher depan nggak boleh ya, Ibu Rahayu ya. Yes, harusnya diminum bersamaan. Tapi kalau Bapak Ibu belum terbiasa minum suplemen, ini boleh dibagi, jadi terbagi 2 pagi 2 siang. Yang jelas minumnya setelah makan berat. Nah, apa kelebihan Life Pack kita? Bapak Ibu perhatikan, di sini ada bentuknya itu kelasi, iron kelasi kita punya ya. Kemudian magnesium kelasi, zinc kelat, ya, zinc kelat, kemudian copper kelat, manganis kelat, ya, molybdenum kelat. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada resveratrol, ada quercetin, ada lycopene, ada alpha lipoic acid, ada alpha karoten, ada lutein, ada grapeseed extract, ya, ada quercetin, ada katekin. Wah, pokoknya ini bagus sekali. Dan salah satu fungsi quercetin adalah dia untuk memproteksi daripada kematian sel tubulus ginjal. Jadi Bapak Ibu yang diabetes saya sangat rekomen. Kebetulan saya testimoni pribadi, papa saya diabetes selama hampir 30 tahun terakhir ini, dan 16 tahun terakhir minum Life Pack Bapak Ibu tiap hari. Alhamdulillah sampai saat ini fungsi ginjalnya bagus semua. Ureum kreatininnya normal. Padahal papa saya sudah 30 tahun menderita diabetes dan masih minum obat-obat diabetes, tapi fungsi ginjalnya bagus ya. Nih, temuannya adalah salah satunya quercetin, bagus sekali untuk fungsi memproteksi fungsi ginjal kita. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu silakan nanti bisa compare. Yang jelas suplemen kita ini punya money back garansi. Keren nggak tuh? Di mana saya rasa nggak ada perusahaan suplemen yang berani kasih jaminan garansi uang kembali kalau minum suplemennya antioksidannya tidak naik. Ya, kenapa kita makan buah dan sayur? Karena buat meningkatkan antioksidan. Kenapa kita makan suplemen? Untuk meningkatkan antioksidan. Nah, masalahnya gimana kita taunya antioksidan kita naik atau tidak? Nah, perusahaan kita Bapak Ibu punya alat ukur. Bapak Ibu bisa manfaatin, cek antioksidannya gratis. Ya. Di mana Dok periksanya? Di kantor pusat dan di beberapa pusat kota kita ada ya. Di beberapa kota, memang nggak ada di seluruh kota, tapi kalau Bapak Ibu ada leader Anda yang punya fasilitas mesin scanner antioksidan, silahkan ditanyakan. Ya, nah caranya Bapak Ibu periksa dulu sebelum, lalu minum suplemennya. Nah, kalau 3 bulan, 90 hari minum ini antioksidannya tidak naik, maka Bapak Ibu uang minum suplemen selama 3 bulan tersebut uangnya dikembalikan. Tuh, keren apa keren banget? Sudah kuduga dia tidak akan bisa ditangkap semurah itu.
Nggak ada di Balai Kartini, Ibu Teresia. Ada di kantor partner perusahaan kita, ya, di City Plaza, bukan di Balai Kartini ya, di City Plaza. Periksanya di kantor pusat ya, Bapak Ibu ya. Ya, betul, alamatnya City Plaza. 1 jam setelah makan. Untuk ikut program, kalau Bapak Ibu, Bandung sudah ada. Bulan ini kita ada expo di Bandung, manfaatkan ya. Kalau datang ke expo, pasti mesinnya, periksanya itu, kita semua periksa alatnya tuh gratis kok. Khusus buat para peserta program di komunitas kita, difasilitasi gratis. Yang penting Bapak Ibu janjian ya, kalau bukan lagi jam-jam expo, lagi bukan pameran, ke kantor, maka janjian sama leadernya. Tapi kalau pas lagi ada event, nanti insya Allah pasti ada terus standby mesinnya. Event kalau nggak salah nanti di Hyper Pascal, ya, di Pascal Square. Di mana? Hyper Square Pascal maksudnya. Nah, itu di Bandung ya. Bulan ini Januari 23-24. Nah, jadi untuk ikut program Money Back Garansi, Bapak Ibu ini minumnya 2 saset sehari selama 3 bulan. Oke. Yang mau ikut program Money Back Garansi. Nah, kita juga, Bapak Ibu nanti boleh tanyakan, saya belum nyiapin slide-nya, tapi nanti saya update ya. Kita sedang ada program promosi, 1 subset ada 4 kapsul. Kita sedang ada promosi yang namanya program ARO. Nah, program ARO itu adalah kalau Bapak Ibu berlangganan, program ARO kita minimum 50 poin, jadi sekitar 1 life pack ini, 1 kotak life pack ini, Bapak Ibu nanti bisa dapat voucher diskon setelah 2 bulan, itu vouchernya 250.000, dan di bulan ketiga dapat lagi produk gratis. Kalau program ARO-nya itu berlangganannya sampai 3 bulan. Jadi Bapak Ibu ada pilihan mau berlangganan 2 bulan atau sampai 3 bulan. Bedanya kalau 2 bulan dia dapat voucher 250.000, tapi kalau Bapak Ibu teruskan 3 bulan dapat voucher plus dapat produk. Nah, nanti aja ya promonya ya. Saya mau jelaskan manfaatnya aja. ARO itu berlangganan maksudnya. Program ARO itu berlangganan ya. Caranya nanti saya jelaskan berikutnya aja. Saya mau sharing untuk manfaat. Kalau Bapak Ibu mau ambil, ini kami sangat rekomen. Kenapa? Karena dia pertama akan bantu Bapak Ibu untuk cepat progres detoxnya. Kemudian untuk yang target turun berat badan ini juga bagus sekali. Yang punya masalah metabolisme ya, termasuk diabetes, ini bagus banget juga ya. Dan udah di atas 40 tahun juga kami sangat rekomen karena ini suplementasi yang cukup lengkap. Sudah ada vitamin A, B, C, D, E, ya, K, kemudian sudah ada juga vitamin, sudah ada kalsium, ya, di situ sudah ada. Autoimun boleh, bisa, ya. Tapi kalau khusus untuk autoimun yang saya rekomen itu Youth Span. Life Pack boleh, Youth Span sama Reisi ya. Nanti yang mau konsultasi suplemen khusus pada kondisi tertentu nanti boleh japri saya. Ini saya kasih untuk suplementasi basic dulu ya. Nah, yang kedua adalah omega 3, Bapak Ibu. Ini adalah suplementasi yang juga kami rekomen, terutama yang punya masalah nyeri. Perhatikan, yang nyeri lutut, nyeri saraf terjepit, ada stroke, kemudian apa lagi? Hampir semua ya. Ibu hamil, yang promil, anak-anak ini sangat boleh, juga boleh ya. Kenapa? Karena omega 3 kita dari krill oil. Nah, ini uniknya. Krill oil kita ini punya kandungan yang sangat unik, dia dari plankton laut dalam dan dia punya komposisi yang terbaik karena daya serapnya paling baik. Ya. Dia punya fosfolipid dan kaya antioksidan ya, ada astaxanthinnya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Dia untuk jantung dan pembuluh darah, bagus juga untuk kesehatan otak, sendi, yang punya masalah nyeri lutut ini wajib. Nyeri lutut, saraf kejepit ini wajib ya. Yang punya masalah kolesterol juga ya. Dia yang punya hipertensi juga ini bagus. Jadi yang sudah punya masalah-masalah metabolik, Life Pack Marine itu basic. Dan ini boleh untuk anak-anak ya, dari bayi 1 tahun pun, anak kecil 1 tahun sudah boleh ya.
Lalu jangan, life pack tidak boleh perut kosong. Life pack harus sesudah makan. Wajib hukumnya. Ya, kenapa? Karena dia butuh diserap ya vitamin, beberapa vitamin A, D, E, K itu butuh yang larut dalam lemak. Jadi nggak boleh perut kosong. Nah ini ya, dan komposisinya omega